mungkin merasa kurang job, hadirnya Bang Tandi itu termasuk salah. Konsultan yang setipe, seprofesi sama saya itu salah dan menilai saya. Coba merapat sama Bang Tandi. Kalau dia merapat sama Bang Tandi, wah, bisa dipastikan dia akan didatangi petani-petani terdekat di sana, karena orang lebih yakin lagi. Ini konsultan di belakangnya ada Bang Tandi Jos, jadi kita nggak khawatir pakai dia. Terkadang kan ada orang itu yang uangnya banyak, Pak. Dia mau ngupah, nggak mungkin dia kerja sendiri di gedung, nggak mungkin dia mau kutak-katik. Dia kerjaan dia pribadi aja nggak kurusan, apalagi ngurus gedung walet. Biasanya dia cari konsultan, orang-orang mampu. Nah, di sanalah rezeki para konsultan yang di belakang saya. Namun kalau petani langsung nembak ke saya, kayak Bapak, berarti Bapak itu udah bisa, saya nilai, mohon maaf, Bapak ingin kerja sendiri. Dengan ilmu yang saya ada, tidak akan mungkin Bapak mau cari konsultan untuk membayar konsultan. Itu pasti benar itu, Pak. Iya. Nah, Kan jadi begini. intinya gini, Pak. Intinya, jadi konsultan jangan marah sama saya, konsultan Indonesia. Tanpa kecuali. Kalau orang sudah menemui saya nembak langsung, berarti orang itu biayanya pas-pasan untuk berhasil. Jadi janganlah mencela Bang Tandi dan memponis Bang Tandi mengurangi job-job konsultan di Asia Tenggara. Jangan, itu salah total kalau konsultan bilang seperti itu. Sekarang Bang, saya ini musuh saya, Bang. Banyak orang-orang yang seprofesi sama saya, nggak senang kehadiran saya. Namun di balik itu petani banyak mendukung, karena petani mau cari orang-orang seperti saya. Di mana itu orang berbuat baik pasti ada yang tidak mendukung. Pasti itu, Mas. Iya. Itu cobaannya itu sudah pasti begitu. Sedangkan kita berbuat jelek saja masih ada yang tidak mendukung, apalagi kita berbuat baik. Kalau saya pribadi, saya anggap itu cerita dunia. Biarpun kita berbuat baik, tetap ada cerita. Kita berbuat jelek, tetap ada cerita. Benar, Bang. Ada yang lucu, Bang. Yang lucu sekali ada. Udah tahu Ya. di YouTube saya yang berhasil itu kan orang petaninya langsung. Akhirnya dia tuh udah irinya udah keterlaluan. Dia komen sama saya. Katanya, nah ini sinyal. Katanya, aduh ini sinyal ini. Kita telepon ulang aja Bapak ini. Iya Pak. Jaringan. Jadi sambung lagi ceritanya. Jadi kata orang di YouTube yang benci sama saya namanya Ardiansa. Saya tahu betul orang itu nggak tahu apa salah saya. Pokoknya benci betul sama saya dia. Apa istilahnya, bahagianya saya membantu petani dia benci. Jadi dia bilang, kok suaranya kayak anjing katanya. Kok suaranya kayak setan tawanya Bang Tandi. Waduh, saya bilang parah ini. Gitu. Itu nggak boleh gitu. Kita kan manusia kan punya kelebihan dan punya kekurangan. Nggak boleh juga begitu sama orang. Benar. Ada manusia yang sempurna. Jangan Pak bilang begitu. Saya pribadi pun nggak cocok kalau begitu, Mas. Benar Bang, dia sampai bilang di komen itu, kok kayak anjing Bang Tandi, kok tawanya kayak setan. Waduh, astagfirullahaladzim. Itu Bang, dia itu selalu subscriber sama saya Bang. Saya yang bingsal, yang nggak nyaman sama dia nggak senang sama kita, namun subscriber. Waduh, kacau saya bilang ini. Berarti dia mau tahu kerja kita. Iya, salah satunya begitu, tapi dia main panta. Ya.
main belakang gitu, nggak mau ikut campur, ibaratnya nggak mau campur bersama, kerjasama yang bagus, tanya bagaimana. Oh, sampean kan enak orangnya, ditanya ini ya dijelaskan, tanya itu ya dijelaskan. Masalahnya saya juga punya teman, ya teman itu, ya saya gantian cerita ya Mas ya. Ya. Saya punya teman, dia menawarkan kaset sama saya. Nah, kan saya ada punya gedung, saya punya kemenakang. Nah, saya nggak punya suara. Nah, dia tawarkan suara sama saya beli, tapi saya minta aturannya atau susunannya suara, karena jangan sampai nanti ini suaranya sampean, ku beli, nah terus tidak mendapatkan hasil, sampean jelek nama, saya juga jelek nama, kasetnya sampean dipandang kaset ecek-ecek. Bilang kamu begitu, makanya dianya nggak mau, ya udah nggak apa-apa, saya bilang kamu begitu toh. Iya. Nah, kalau sampean bagus saya lihatnya, karena saya lihatnya sampean bagus, apa sampean langsung ceritakan. Kalau mau ambil ya begini harganya. Kalau saya hitung-hitung itu ndak menjual, sebenarnya ndak menjual. Benar. Ongkirnya saja itu berapa? Flashbooknya sudah berapa? Hitung-hitungan kalau orang sehat itu cuman ibaratnya kita bersedekah, tapi orang bertanggapan itu kita dijual, kasetnya dimaharkan. Kalau saya pribadi enggak, itu bersedekah sebenarnya. Benar sekali. Iya, benar sekali. Bersedekah tapi dilantari dengan adanya modal, karena kita pakai alat istilahnya alat apa itu namanya, elektronik. Ya. Hmm, Ya. Seandainya kita tidak memakai alat elektronik, kemungkinan kita bersedekah suara, Benar. cerita lah istilah. Benar. Nah, bersedekah cerita. Toh kalau saya cuma bersedekah cerita, otomatis sampeannya juga tidak percaya karena tidak ada buktinya. Iya. Kan begitu. Iya. Makanya orang-orang itu yang itu menurut saya ya keliru besar kalau penanggapannya begitu. Saya pribadi meskipun belum mengikuti, alhamdulillah saya senang. Satu, senangnya sampean itu meskipun konsultan, meskipun itu orang petani kecil, kita cakup semuanya tanpa terkecuali. Benar sekali. Tanpa terkecuali. Itu. Baru di situ juga saya lihat sampean layani orang konsumen petani yang ketemu yang nggak tahu pegang HP, apa nggak pusing. Iya. Saya sendiri kalau teleponan sampai terputus-putus saja gemes, apalagi sampean yang istilahnya kasih wawasan terus nggak tepus-tepus orangnya yang nggak begitu paham. Iya, benar sekali. Jadi disitulah Pak, rasa tanggung jawab saya. Orang itu kalau keinginan saya harus bisa itu. Jangan sampai orang yang nggak tahu pengetahuan kita dicuek bebekan, gimana kalau kita rasanya seperti itu. Makanya orang sampai tanda bulu, mau orang sukses, mau orang kaya, mau orang bodoh, mau orang nggak pintar. Saya inginnya teman-teman yang menghubungi saya berarti dia ada rasa pengen tahu, rasa mau berhasil, dan rasa pengen dekat sama saya seperti apa. Jadi saya akan mengasih cerita yang benar-benar bisa bermanfaat untuk dia. Sudah itu kalau memang dia belum paham, dari pegang HP, ketik WA atau video callan. Sering saya kan ada yang orang nggak tahu video callan, saya ajar ketuk layar itu, termasuk ujian saya Pak. Jadi ujian saya sabar untuk melayani teman-teman kita yang ingin bergabung sama Kelambu Hitam. Menjabarkannya kita detail, baru tidak ada putusnya, baru juga istilahnya tidak ada istilahnya dipotong-potong, tidak menjabarnya. Benar. Tuh baru di situ juga yang saya lihat sampean itu, saya senangnya kita itu orangnya bagaimana ya, enggak sombong kayak orang-orang yang sudah istilahnya
mau dibilangkan tenar itu kan cuman ilmu. Kapan waktu kita disaingi orang kan masih bisa. Tapi kalau ilmunya sampean kita tanamkan ke tempatnya orang, sampai nenek cucunya masih tetap diingat. Siap, makasih Bang. Betul, lahir batin saya. Iya, jadi Iya, pas benar omongan abang itu, jadi saya koreksi diri saya. Umpama saya hebat ya, umpama saya tidak bisa disaingi teman-teman yang lain, bukan kita mau ajak perdebatan ilmu, bukan, mohon maaf ya. Mungkin saya buat apa untuk sombong. Saya berprinsip gini Bang, kalau Tuhan sudah benci sama kita, sebenarnya kalau ilmu itu tidak akan hilang, sudah dikasih Allah. Namun yang hilang ini adalah nyawa. Ya, nyawa. Iya. Namun kalau Tuhan itu udah benci dengan ilmu yang sudah dititipkan sama Tuhan kepada otak kita, EQ kita tingkat tinggi, istilahnya EQ 9 atau 10, istilahnya untuk penjabaran ilmu itu gampang kita gali dan dapat, trik dan penaluk burung walet seperti apa, semua medan kita kuasai. Namun kalau kita salah bawa yang dititipkan Tuhan, itu akan dicabut Tuhan langsung orangnya, bukan lagi ilmunya. Iya. Jadi Iya. untuk kita sadari seperti itu. Kalau saya sebagai saya dititipkan ilmu, ini adalah sebagai doa-doa dari teman-teman yang saling sholat, istilahnya sholat di maghrib, di subuh, 5 waktu. Harapan untuk berdoa kepada Tuhan tuh mungkin, ya Allah katanya kan, gimana gedung saya ini udah sekian tahun gak ada perkembangan, apakah ada orang yang bakal bantu saya dari manapun, tolong kasih petunjuk. Mungkin ada orang kayak gitu. Nah, doa-doa orang kayak gitu ya tertanamlah kepada saya, dikonekkan sama Tuhan, istilahnya agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Saya diarahkan, diamanahkan sama Tuhan, tolong bantu petani, Bang Tandi, melalui channel YouTube-mu. Nah, kamu sekarang udah ada ilmu, saya kasih, kata Tuhan. Kalau nggak kamu kasih, percuma ilmumu, tidak bermanfaat untuk orang banyak. Percuma saya kasih ilmu, tidak akan membantu orang banyak, tidak akan dapat amal kamu, tidak akan bisa dihargai orang banyak. Kalau ilmu ada, namun tidak mau berbagi, tidak akan dihargai orang. Karena orang menghargai kita itu, kita harus menghargai orang duluan. Contohnya, kayak Bapak telepon saya. Nggak akan mungkin saya nggak saya sapa Bapak, nggak saya cerita, nggak saya panjang lebar kayak gini, berarti saya kan tidak menghormati Bapak. Nah, tidak akan mungkin Bapak mau menghormati saya. Nah, berhubung saya sapa Bapak, iya Pak, ada apa Pak? Siap saya bantu Pak. Berarti dari niat batin saya sudah menyambut Bapak. Karena Bapak itu sudah butuh sama saya juga butuh sama Bapak. Intinya saling membutuhkan itu, biar ilmunya Bang Tandi ini, ilmu Bang Tandi ini bisa diterapkan di gedung Bapak. Intinya untuk keberhasilan. Itu aja kalau niat saya Pak, membantu teman-teman itu biar gedungnya berhasil. Percaya saya Pak. Iya, jadi saya cerita sebentar. Jadi gini Pak, gedung walet ini tidak ada yang namanya saingan Pak. Tidak ada saingan dan tidak ada yang namanya iri dengki, tidak ada sebenarnya. Saya bukakan cerita dunia walet. Kenapa? Karena dunia walet ini percuma, mau iri dengki sama kawan percuma. Mau kita nggak setoran tentang walet percuma. Kenapa percuma? Walet ini kan yang bisa diambil Pak adalah anakan. Jadi anakan itulah yang bisa diambil dengan trik-trik gedung yang benar arahnya sama suara dan yang lain. Nah, selesai, cukup semua. Nah, kenapa tidak ada iri dan dengki, tidak ada gunanya? Percuma, karena anakan itu kalau sudah keluar dari gedung kita, itu bukan punya kita lagi. Nah, itu berhak siapa aja yang dapat anakan kita. Nah, anakan teman-teman juga terdampar di daerah kita, berhak juga kita mendapatkannya. Jadi makanya itu saling tukar Pak, saling tukar anakan. Namun gedung kita itu bisakah anakan seseorang, anakan A sampai Z, anggaplah punya orang, menerima gedung kita yang sudah kita panggil rayu sama suara, masuk dia. Pas masuk, apakah dia bisa menerima kenyamanan gedung kita? Kalau tidak, percuma, omong kosong, nggak berhasil.
Nah, kalau semuanya SP kelambu hitam, Pak, rata ilmunya pasti berhasil semua. Karena anakan itu mau semua masuk SP kelambu hitam, masuk di gedungnya. Jadi makanya saya bilang SP kelambu hitam tuh kalau bisa sekampung-kampung itu karya kelambu hitam semua. Nggak ada yang namanya iri-irian, dengki, kurang mengurang, susut, nggak ada, semuanya bertambah. Anakan goa mampir, anakan tetangga kebetulan tempat kita mampir, punya kita mampir ke tempat tetangga karena SP kelambu hitam nyaman, mampir juga, akhirnya tukaran. Kalau babon nggak Dari rezeki masing-masing kalau orang yang sadar diri. ya, benar, benar. Yang penting kayak kita menyiapkan desain gedung walet yang benar-benar disukai oleh walet. Tiap walet masuk pasti tercantol karena gedung kita udah sinkron. Ya, ya. Tapi kalau belum mau singgah ya sabar, belum rezekinya sampean. Itu aja. Iya, Pada intinya, nggak masuk dalam gedungmu kan sudah aman toh. Benar. Kalau saya pribadi begitu. Kalau burung itu sudah di luar, bukan burung kita. Iya. Bebas. Benar. Siapa mau ikut saya ya rezeki saya, mau ikut sebelah ya rezekinya sebelah, mau ikut depan ya rezekinya orang depan. Karena apa? Sudah diatur, putarannya itu sudah digilir. Benar. Banyak dan sedikitnya itu semua itu sudah diatur, tinggal kita mensyukurinya. Sebenarnya. Tapi orang kan semua ya tanpa terkecuali tidak ada yang tidak mau istilahnya duniawi. Ya. Ada. Jadi Semua mau duniawi. ya. Semua duniawi, tapi jangan sampai berlebihan. Ikuti saja aturan mainnya, kan begitu. Nah, jadi ini saya ada cerita sedikit. Ada petani yang panennya sudah 5 kilo. Dulunya dia berhasil. Sekarang jadi pertanyaan lagi. Kenapa gedung 5 kilo itu ya sekarang tinggal 3 on? Kemana burung itu? Kan nggak habis pikir. Gedung sudah panen 1 bulan 5 kilo, sekarang tinggal 3 on per bulan. Kemana burung itu? Bukan nggak rezeki lagi sebenarnya itu. Bukan nggak rezeki, bukan. Sebenarnya orang yang menciptakan gedung dulu sudah benar, namun pergeseran matahari sudah terjadi, walaupun sedikit. Jadi ruangan itu tidak layak lagi untuk didatangi burung. Kurang pas lah sedikit. Nah, jadi masih ada. Iya, jadi makanya sekarang banyak yang merosot, yang sudah berhasil. Nah, yang gedung-gedung baru sudah dibenahi, banyak dapat burung. Di sanalah kita harus cerdas cermat. Kalau memang sudah ada pergeseran, kayak Bang tadi Jos, sekarang 2003 ya. Banyak gedung saya benahi sudah tepat, sudah berhasil semua nanti. Namun ada himbauan dari saya, mungkin kalau saya panjang umur, saya titipkan cerita di grup. Pedoman kamu adalah matahari mati. Jangan sampai matahari mati di pintu-pintu lar kamu itu yang biasa kamu lihat sudah redup. Kalau pintu larmu udah redup pada jam-jam tertentu, itu bisa digeser lagi LMB-nya. Pada intinya kita tetap harus punya panduan cahaya meskipun itu redup. Iya, benar. Di sanalah saya bilang untuk tutorial kelambu hitam dia menggunakan trik matahari mati. Makanya kalau orang tidak mengikuti arahan saya, nggak saya kasih kandaku SP kelambu hitam. Percuma saya bantu sama SP kalau gedungnya nggak akurat. Nanti hasilnya kurang sempurna, cuman 99%. Iya, istilahnya gini, dia bisa mendatangkan burung, menginapkan bisa karena suara bagus. Namun musim kemarau kabur lagi. Ya, rata-rata kan kalau yang saya lihat ini kebanyakan jalan di tempat. Iya, jadi kenapa dia di tempat? Karena di saat musim kemarau kemarin, di saat musim hujan kemarin, dia dapat burung. Di saat musim panas, dia akan berjalan di tempat. Di sanalah gedung-gedung yang salah yang saya bilang. Jadi kalau mau benar, ikuti aja ilmu kelambu hitam. Kalau di Sulawesi sini, tanahnya pintu itu kocar kacir. Iya Bang, kalau untuk menghadap matahari mati tuh Bang sebenarnya sudah ada yang kebetulan menghadap matahari mati, namun pintu larnya nggak beres, mengikuti aturan
aturan yang kayak yang lain ya, bukan aku nggak mau sebutkan nama orang, menjatuhkan orang nanti jangan. Jadi kalau pintu larnya kayak LMB itu salah. Iya. Jadi lah pencahayaan nggak bisa nembak ke lantai. Jadi ya mana ada cahaya makanya jalan di tempat. Walaupun makanya kalau sudah saya arahkan sekarang kan udah kenyataan 1 bulan punya Pak Tandas itu gedung dia kemarin kan jong. Ya sudah hampir 4 Iya. tahun tidak ada isi sama sekali. Jadi setelah bertemu sama saya direhab. Sudah direhab dia membuktikan sendiri hasil kelambu hitam 1 bulan dipanggil sudah selesai rehab, alhamdulillah. Burungnya menginap kayak sudah puluhan tahun, taiknya berakan kotorannya banyak sekali, sudah ada yang mau yang bikin sarang malahan, kan aneh. Iya, iya, iya. Jadi kenapa sehebat itu SP kelambu hitam? 1 bulan on perdana sudah ada yang bikin sarang, berarti kualitas suaranya bagus. Kebetulan tata Iya. ruangnya sudah mantap, udah. Iya. Sudah pas. Nah, sudah pas. Maksudnya hitung-hitungan cara kita bekerja itu sudah pas hitungannya semua, jadinya enak dapatnya. Iya, gampang dapat burung itu. Yang susah itu dapat burung itu karena ada yang belum pas. Belum pas, makanya masih ada kekurangan, Ya. masih ada keganjilan. Cuman kita nggak tahu, terlebih kalau kita nggak mau solusi, tanya teman, cuma dipendam. Kitanya yang mau menang sendiri, mau banyak sendiri, itu yang repot. Iya benar, nggak nambah ilmu akhirnya. Jadi Karena macam suara kita kan beda sama orang. Orang 3 channel, kita 4 channel. Orang satu untuk di ruangan inap cukup suara inap. Kita ada suara tahan. Kenapa? Karena suara yang saya setel itu sudah saya susun. ya, Suara-suaranya bikin burung mau bersarang sudah ada. Suara untuk Ya. burung mau banyak nginap sudah ada. Sudah kita siapkan semua situ. Tinggal ya tergantung kloni-kloni yang sudah datang di LMB. Kalau burung kloni sudah datang di LMB pasti udah banyak dapat inap. iya, iya, iya. Makanya tak liatin, saya sambil merenungi, tapi anuku kok banyak sekali. Mau dirubah di balik pintu LMB. Baru pas itu di sebelah baratnya itu kebun sawit, ada kebunnya orang. Saya di situ bertanya sendiri, apa mungkin bisa burungnya masuk? Katanya burung itu harus lokasi putar mainnya hamparan luas. Iya, jadi Katanya. jadi gini Bang. Itu yang katanya kata Abang itu kebanyakan didengar-dengar petani di dunia Telegram maupun di YouTube. Itu Bang, Iya. itu alasan, mohon maaf ya. Itu alasan konsultan yang ilmunya belum pasti. Jadi hanya meraba-raba dan banyak menyalahkan sesuai dengan alasan dia. Sebenarnya burung walet itu secara kita bergaul di alam walet, di gua-gua itu mana ada hamparan luas. Iya. Di gua-gua itu Kan ada malahan banyak. suram langsung masuk tanpa ada putar-putaran. Iya, banyak batang. Malahan di dalam-dalam Iya. dalam batang ya masuk-masuk blusukan. Iya. Burung walet itu bukan mau putaran Bang. Burung walet itu mau tempat nyaman setelah dia masuk. Sebenarnya kita kan cuma cari untuk kenyamanan dia tidur tok ini sebenarnya. Ya, benar, bukan luarnya. Setelah dia masuk terayu sama suara, ya. Sudah terayu sama suara, dia akan merasakan bahwa aura di tempat dia mau bakal tidur ini nyaman, makanya dia nggak keluar lagi sampai bobok di sana. Iya. Besok Kan dia sudah pulang nyaman. lagi. Besok, Sudah enak. ya. Akhirnya dia betah. Gitu. Besok dia pulang lagi, bawa teman, udah selesai. Jadi abang itu jangan ambisi takut untuk membenahi, itu pesan saya. Abang apapun keadaannya, walaupun sesulit apapun, abang kerja sendiri, guyur aja. Pertama abang ya pindahkan dulu siripnya yang bakal dijadikan ruangan putar, pindahkan ke ruangan yang salah kemarin dijadikan ruangan inap, papan siripnya dipindahkan.
Yang ruangan inap kemarin kalau dia salah dijadikan ruangan putar, itu aja baru Elemi menghadap matahari mati. Itu maksimal abang itu harus kasih video atau video call sama saya. Iya, biar saya karena biar saya bisa melihat sekitar di gedung abang itu seperti apa arenanya. Baru saya nanti tentukan LMB-nya di sana bang. Udah abang tinggal buat ruangan putar. Ya yang salah dijadikan inap. Nanti semuanya akan saya sampaikan ilmunya secara bertahap dan berkala. iya. Karena kalau mau langsung pasti tidak mampu. Ya nggak mampu, waktunya nggak terkejar. Makanya kalau udah selesai LMB, larnya udah cukup. Nanti besok lanjut lagi bikin pencahayaan lar. Nanti besok lagi untuk pembuatan suara tarik di pintu lar. Besoknya lagi pasang suara tahan. Besoknya lagi kebetulan SP kelambutan udah sampai on perdana. Selesai kan seperti itu. Makanya teman-teman itu pesan dulu baru udah membenahi. Iya. Kan memang ya saya juga kan ada gedungnya orang kujaga. Gedungnya orang itu kujaga. Nah kebetulan juga kan ya siapa tahu dia juga mau ikutan. Ku kenalkan sama sampean. Iya. Kan begitu. Boleh Pak, boleh. Kita berbuat baik itu boleh. Tinggal orangnya nanti ada jodoh gak dia sama kita. Kalau dia terbuka pintu hatinya, dia berpikir waras, mudah-mudahan. Ya. Tapi toh kalau cuman harga begitu mah bagi orang awam mah masih mampu. Iya, benar. Mampu. Cuman kita itu terlalu pelit tapi maunya dapat banyak. Itu susahnya di situ. Iya, jadi makanya saya udah kan berbilang-bilang, maksudnya masih nggak dewasa aja orang-orang yang sudah memahami, sering nonton kan. Bukan Pak Ketua tidak mau berbagi suara secara gratis karena tidak ada untuk tempat pengirimannya, tidak bisa masuk Telegram maupun media file selain flash disk. Iya itu nih. Makanya petani kan anggaplah gratis karena dia kirim uang itu minta tolong sama saya belikan flash disk, tolong kirimkan bang, nah itu. Masalahnya sampean itu sudah dapat hujatan komenan dari berbagai teman konsultan-konsultan yang istilahnya itu semua pokoknya tidak Bang, ada terkecuali. iya, bang sekarang kan yang konsultan bermitra sama saya kemarin kan sudah saya pecat. Karena dia pecat itu saya pecat kenapa? Karena dia melanggar saya, apa istilahnya melarang saya, Bang Tandi katanya. Tolong bang jangan lagi diviralkan bang cara ilmu budidaya perwaletan di YouTube katanya. Udah dihapus semua channelnya bang biar kami aja mengembangkan SP Kelambu Utama bang. Wah saya bilang ini nggak mulia ini konsultan. Saya bilang mohon maaf bang ya kita bubar aja mitranya. Saya nggak bisa, momen saya mau berbagi ilmu dunia walet di YouTube biar petani semua mengenal saya dan bisa terbantu. Kalau abang melanggar melarang saya berbuat baik di dunia walet tentang ilmu walet dan bagi kelambu hitam secara gratis, itu ya sesuai dengan yang saya bilang tidak dapat apa-apa, cuman saya belikan flashdisk kirim selesai kan, saya gratiskan dari laptop ke flashdisk dia. Tapi kan lahir batin nanti yang dapat sampai di dunia akhirat. Iya, amin bang. Karena gini bang ya pengalaman saya nih bang di keluarga saya sendiri. Ayah saya almarhum itu bang orangnya baik sekali. Jadi saya sekarang merasakan, saya kan anaknya. Saya merasakan kebaikan orang tua saya namanya Kusnadi bin Ahmad Sayuti itu nenek saya. Karena udah almarhum, beliau itu dulu bengkel ayah saya. Dia itu bang orang dari mana aja. Kalau minta tolong nggak tahu siang, nggak tahu malam. Nama kewajiban dia jadi mekanik, dia akan bangun tengah malam di gedor orang. Dia sapa, dia kerjakan. Akhirnya orang terkadang uangnya nggak cukup. Ya dia nggak minta berapa aja bang. Semampu abang ada uang. Kalau abang nggak ada uang, berapa sekarang ada. Dia nggak paksa harga. Abang ayah saya dulu sering terkadang orang itu minta tolong. Nggak ada terlantar lah, mobil rusak, ditolong dibantu. Terima kasih aja, udah nggak apa-apa kalau kerjaan sedikit kan.
Itu orang saya berbuat Iya. baik terus lah, pokoknya selalu menolong lah orangnya. Tapi dia pendek umur karena orang nggak ada dosa itu cepat Iya. diambil Tuhan kan, berbuat baik terus itu biasanya nggak panjang umurnya. Tuhan tuh sayang sama Iya. orang tua saya biar nggak terjebak dunia hitam kan, selalu berbuat baik. Jadi Iya. kenikmatannya Bang terasa sama saya sekarang. Kenapa? Seperti ini. Orang pada senang sama saya, pada banyak mengunjungi Kelambu Hitam, pada banyak orang saya bantu. Saya dikit-dikit banyak Bang, kayak kemarin ya, Rusli, dia merasa nyaman, merasa senang, semua binaan dia berhasil, orang punya gedung senang, dia konsultan mitra saya, Rusli bagus orangnya. Saya dikasihnya uang 200 Bang, cuma-cuma saya terkejut. Ini apa Rusli? Saya bilang uang 200 ini. Mau pesan apa? Enggak Bang, itu saya dapat sedikit rezeki berbagi sama abang buat rokok. Wah makasih saya bilang. Nah itu Bang, yang saya mau tuh kayak gitu Bang. Jadi saya tidak mau mengharapkan jasa maupun upah, namun saya ingin istilahnya melihat orang itu adakah rasa ingat sama saya, gitu aja. Nggak perlu besar atau kecil, itu yang paling mulia. Di hati. Nah, itu. Kalau dia terketuk kan pasti dia kembali lagi. Oh iya, saya bisa berdiri tegap ini karena Bang Tandi. Toh kalau enggak ada Bang Tandi, saya enggak bisa berdiri tegap, masih goyang. Benar. Jadi Kan begitu. ya, jadi istilahnya bukan saya semua orang mau saya, wah Bang Tandi ini minta berian, bukan. Jadi saya itu gini, maksud saya orang seperti inilah yang saya tunggu-tunggu. Berarti di antara orang sebanyak ini puluhan atau ratusan atau ribuan, cuman satu yang saya lihat kelihatan murninya hampir sama dengan Bang Tandi. Seperti itu. Jadi intinya uang itu tidak ada gunanya kalau buat saya Bang. Uang itu tidak ada gunanya kalau yang tidak bermanfaat. Namun kalau bermanfaat terguna. Contohnya beli beras, ongkos anak sekolah, sisanya buat tabungan kalau persiapan kita nggak tahu ya namanya musibah malapetaka, kita nggak tahu rahasia Tuhan, kita ada persiapan bisa digunakan. Itu aja. Kalau yang mau hidup mewah atau berlebihan itu nggak ada di saya Bang, nggak ada niatnya. Jadi makanya si Rusli itu mungkin dia dapat rezeki sedikit itu dia ingat sama saya. Wah, saya ingat sama Pak Ketua, kasih dulu lah uang rokok dia. Nah orang kayak gitu memang mantap itu. Tapi kan kalau yang di YouTube itu kan maunya mewah-mewah semua. Baru mana ada orang mau berbagi ilmu, baru kayak istilahnya kayak sampean hidupnya sederhana, baru pakai baju nggak pakai baju yang mau melayani. Tuh saya lihat videonya sampean itu. Orang itu kalau dibilangkan orang sombong, orang seke, itu nggak mungkin dia mau berbagi berbagai cara kondisi. Nggak mau. Pasti harus tertentu. Satu. Karena apa? Kita jadi sorotan publik. Itu. Makanya orang itu sebenarnya salah. Kalau kamu itu mau jadi sorotan publik, tampilkan apa adanya. Jadi orang itu melihat suka tidaknya dari apa adanya kita. Jangan kita kasih bagus-bagus lah, kasih mewah-mewah lah. Toh kenyataannya juga kan semua intinya kan kita kan dari keberhasilannya kan dari kebersamaan. Tuh. Nggak mungkin kita berhasil tanpa kebersamaan. Gitu. Benar sekali. Kita berkeluarga bisa sukses ya sama keluarga. Nggak mungkin kita sendiri. Benar sekali. Kan? Iya, benar sekali. Makanya kalau saya pikir itu saya lebih senang orang itu lebih banyak berbagi ketimbang orang yang cenderung berpikir sendiri. Karena orang yang cenderung berpikir sendiri, ujung-ujungnya dia pasti merasa sok hebat. Ya. Gitu. Ujung-ujungnya nipu Bang. Banyak itu. Ya, dia sudah merasa sok hebat. Dia ngomong, air kencingku aja bisa dipakai, kentutku aja bisa dipakai. Ya, orang pasti percaya. Iya. Sudah cakapnya melebihi dari yang menciptakan. Karena apa ya begitu? Karena sudah dikagumi, sudah digandrungi. Iya, benar sekali. Begitu. Makanya kalau saya lihat itu ya orang-orang mah
Kalau saya cuman lihat dunianya sampean itu, saya sukanya ya itu begitu. Hidupnya sampean itu bebas, berbaginya bebas, natural, tanpa ada selimutan kata mewah, tanpa ada selimutan kata rupiah. Iya, iya. Betul, betul. Jadi Makanya saya lihat yang kelasnya mencret apa semua itu, aduh ya kalau saya pribadi mah itu semua kan intinya dari perkembangannya semua dari teman. iya, jadi ini ada cerita sedikit. Kemarin kan ada teman sedaerah saya lah, kira-kira perjalanan 2 jam lah. Ya. Dia Lahat, kita 4 Lawang. Jadi daerah tetangga. Jadi dia Ya. berpikir, dia kan dulu belajarnya sama orang Kalimantan, Sulawesi. Jadi Ya, belajar sama si A, si B, si C. Jadi dia lihat perkembangan nggak ada, waktu sudah bergulir. Dia lihat channel saya, kok orang Sulawesi Kalimantan banyak merapat sama Bang Tandi keberhasilannya. Kok saya orang Sumatera nggak kenal sama Bang Tandi. Wah, bahaya katanya gini. Jadi orang-orang yang apa namanya dilihatnya juga ada yang ahli selama ini berguru sama Bang Tandi. Wah, ini bahaya katanya, ada orang saya Sumatera rupanya yang bisa membantu saya. Akhirnya dia cerita sama saya di ruangan ini juga kemarin saya upload di YouTube itu. Jadi ya, dia menyebutkan nama pangkalnya A. Saya sudah berapa lama mengikuti namanya konsultannya di YouTube tuh katanya. Oh ya, saya bilang jangan sebutkan nama orangnya. Jadi sudah 5 tahun tidak ada perkembangan. Dia bilang uang sudah banyak habis, termasuk ini itu katanya saya ikuti. Sekarang saya minta tolong sama Bang Tandi katanya. Saya baru tahu telat informasi bahwa Bang Tandi ini banyak yang merapat, guru-guru besar Kalimantan atau Sulawesi, apalagi petani katanya kan. Saya terlambat, bukan terlambat, saya bilang, Pak. Kenapa Bang Tandi? Saya ini baru 2003 ini yang nongol di YouTube secara ada panggilan dari Tuhan. Ya, ingin berbagi ilmu saya. Karena selama ini saya memang belum memponis atau berbagi ilmu walet di YouTube secara transparan seperti ini. Karena dulu saya masih menjabat di konsultan walet, masih sering ya cari-cari uang di panggil-panggil burung walet di gedung dulunya kan. Nah, udah itu ilmu kita juga belum bisa diyakini untuk mengajari orang sedunia. Nanti salah ajaran kita disalahkan orang. Makanya aku kalau belum siap ilmu, belum berani aku mengajari teman-teman se-Asia Tenggara ini, berat loh saya bilang. Makanya aku belum nongol. Nah, setelah sesuai cerita kita awal tadi, saya sudah ada ilmu pastinya. Bukan dulu kata Tuhan, mohon maaf dan mohon ampun. Kita udah tahu ya takluknya burung walet itu seperti apa. Nah, baru saya terbitkan nongol di 2003. Sudah hampir 5 bulan yang lewat atau 3-4 bulan yang lewat ya. Nah, di sanalah dari channel subscriber saya. Dulunya kan saya kan tidak sering berbagi. Jadi kita kan nggak dikenal orang channel kita. Cuman sekedar untuk mengenang hasil kerjaan saya saja di YouTube kemarin-kemarin kan, untuk mengingat istilahnya. Nah, setelah kita sering berbagi, udah banyak yang berhasil. Sekarang 2003 dalam jarak 2 bulan itu dapat subscribernya 1.400 2 bulan. Nah, berarti orang yang senang sudah terbantu sama saya. Orang 1.400. Dulunya saya lihat Bang, channel saya yang saya istilahnya nggak berbagi atau tentang ilmu walet atau suara. Jangankan mau 1.400 Bang, 3 tahun aja mau bertambah 10 subscriber aja nggak ada. Nah, di sanalah kalau mau kita lihat. Jadi yang paling hebat itu Bang, berbuat baik. Berbuat baik, berbagi tentang keberhasilan. Nah, sangat mudah sekali Bang dapat keberhasilan di channel YouTube. Nah, dasar saya ini Bang, saya enggak terlalu ambisi untuk ambil gaji YouTube. Karena YouTube ini banyak peraturan. Contoh, kalau kita konten berulang, kita kena distimonet. Jadi monetisasi kita
digagalkan, tidak layak. Karena konten kita banyak melanggar aturan, bukannya salah. Dia itu nggak boleh konten berulang atau rekam-rekaman suara seperti kita berdua ini. Karena terkadang ada yang melanggar, menjatuhkan orang tanpa kita sadari, menonjolkan diri kita sendiri. Nah itu dilarang sama YouTube. Dia mau netral YouTube. Jadi ya saya sekarang nggak juga ambisi untuk ngambil gaji YouTube. Saya cuman ambisi supaya YouTube ini bisa mengembangkan channel saya dan saya bisa berbagi tentang informasi ilmu keberhasilan di Gedung Walet. Itu aja. Karena filternya juga banyak itu di YouTube, banyak filternya. Iya. Nah, banyak filternya, kita kan ya ada kalanya sedikit kita merasa cerita itu merasa lost, tapi di situ di tanggapan lainnya tidak diterima, kan ada juga yang begitu. Iya benar. Makanya di situ ya kita ya betul bilang sampean itu banyak persyaratannya memang. Iya, ketat sekali. Makanya kalau nggak mau risiko konten YouTube itu, kita bikin konten asli, syuting bebek atau syuting alam. Nah itu nggak ada sengketa itu karena asli. Tidak ada istilahnya menjatuhkan orang, hanya pemandangan, hiburan. Nah itu boleh itu, pasti dapat gaji itu. Itu pasti. Tapi kalau ini ngomong-ngomong, memang kalau sampean cerita yang terakhir sampean cerita di depan televisi itu, nah itu di situ ada. Maksudnya ada begini, cerita sampean itu memang ada, saya punya teman itu, saudara angkat saya bilangkan karena sudah dekat sekali. Kayak ibaratnya sampean begini. Ya. Nah, ya itu, ya saya bilangkan begitu. Nah, ini yang masuk di cerita ini, orangnya ini, ya begitu. Makanya saya cuman bilangkan pada intinya toh kita kan semua ya saling tolong menolong lah, jangan terlalu menekan. Iya, benar. Intinya. Karena apa? Karena semua itu kan kalau kita menolong, kalau rezeki itu tetap ada. Enggak dari situ pasti masih ada dari tempat lain. Gitu. Dari banyaknya teman, pasti lebih banyak rezeki. Benar. Kalau saya pribadi itu. Benar sekali. Nah, jangan dari rezeki ibaratnya saya yang kau tolong terus saya yang kasih rezeki. Tidak. Rezeki itu entah datangnya dari teman yang satunya atau yang satunya lagi. Benar. Kan begitu. Nah, ini saya buka cerita. Adanya rezeki itu tidak kemana-mana, dan adanya rezeki itu memang dibalik menolong seseorang tanpa nilai uang. Setulus kita membantu teman, kita akan dianugerahkan Tuhan dengan agama masing-masing, diberikannya rezekinya sangat luar biasa. Nah ini bukti saya sendiri. Dulu saya bantu orang saya sendiri, tetangga rumah saya, nggak jauh dari gedung pribadi saya. Dia dulu minta tolong sama saya, minta jadikan gedung walet mini dari kayu, bungkus terpal hitam. Itu masih ada di YouTube saya, di 3 tahun yang lewat. Jadi dia tidak ada modal, cuman ada uang 5 juta untuk menjadikan gedung ini. Sampai ampli saya yang second saya kasih sama dia. Dia nggak terbeli ampli. Sampai dia itu beli Twitter cuman ada modal uang 1 juta. Sampai dia beli papan-papannya sama saya, ikut cari bekas mal-mal papan-papan bekas ruko. Nah, jadi saya dirikan sama dia, saling bantu, terdirilah gedung itu 3 lantai 4 kali 6. Nah itu barang bekas semua. Alhamdulillah, di balik saya membantu itu tidak dapat apa-apa. 3 bulan itu sudah banyak yang menginap, berhasil gedung itu. Saya diberikan Tuhan job gedung 4 biji di daerah Pekanbaru, Riau, sama Medan. Nah, yang tidak habis pikir Bang, orang itu kenal enggak sama aku, senenek enggak, mungkin saudara enggak, karena dia Medan, saya Sumatera, jauh betul. Jadi dia telepon saya,
nggak tahu dapat dari mana nomor HP. Mungkin dia tanya-tanya sama kawan, menyelidiki saya, dia telepon saya. Halo, ya bang, ini bang Tandi ya? Ya, gini bang, saya mau tanya, saya ini pengen usaha walet katanya. Oh boleh bang, saya bilang. Gimana kalau bang Tandi bikinkan saya gedung? Saya pengen katanya untuk hiburan masa tua. Saya kerjanya di pabrik sawit, dia bilang kan. Jadi masa tuanya saya pengen ada hiburan, ada usaha. Jadi pak saya bilang, kalau bapak boleh, bapak ke tempat saya dulu. Oh, cek dulu lahannya. Nanti ada ponaan saya di sana. Saya lagi di Medan nggak bisa. Tempatnya di Dusun Susumut katanya. Di daerah dekat Medan lah, perbatasan. Jadi langsung saya telepon lagi dia. Bang, saya bilang, gimana proses saya mau ke sana? Adakah petunjuknya? Ada. Nanti kamu Sherlock sama keponakan saya. Bang, saya bilang, saya ini nggak ada uang bang, mau ke sana, mau minyak, mau apa? Oh iya bang, sudah saya siapkan bang Tandi. Bang Tandi perlu berapa ongkos ke sana? Bang, kalau dari Sumatera ke Medan itu 2 hari 2 malam perjalanan, maksimal ada uang pegangan 6 juta. Itu sampai di sana makan sama minyak, saya bilang. Oke siap bang, dikirimkanlah uang kemarin itu 6 juta. Nah, setelah dikirimkan, saya sadar. Apakah ini bantuan dari Tuhan mengasih rezeki saya? Kenal enggak? Sepunyang enggak? Tahu enggak alamat saya? Bapak itu sampai percayanya mengasih uang 6 juta untuk pergi ke sana, cek untuk pembangunan gedung walet. Nah, setelah dia sudah kirim itu, saya telepon lagi. Pak, saya mau berangkat. Iya Bang Tandi, silakan, saya tunggu. Saya berangkat. Jadi tidak ada rasa kekhawatiran orang itu kepada saya. Itu satu rahasia Tuhan, bahwa kita itu sudah dipercayai sama semua orang. Karena Tuhan di balik orang itu sudah mengetuk hati orang itu, nggak percaya sama Bang Tandi. Bang Tandi orangnya jujur amanah. Makanya tidak ada keraguan lagi. Saya berangkat bang. Saya berangkat. Nah sampai situ bang, perjalanan saya 2 hari 2 malam bang. Kita kan kesana kan nggak tahu petunjuk, cuman hanya Sherlock. Sampai di sana jam 10 jam 1 malam bang. Ditelepon orangnya kayak garong. Ponaannya itu kayak orang bandit lah. Orang jahat lah kayaknya, ngeri saya dulu. Jadi dia rambut gondrong menemui saya itu, saya udah capek-capek nyupir, badan udah lemah. Ditonjok aja pakai tunjuk, saya ini udah roboh, udah capek di mobil. Jadi dia nemuin saya. Ini lucu nih bang, sejarah. Dia nemuin saya. Bang tadi katanya, sini saya supir mobilnya, abang istirahat aja. Wah saya nggak berani, nanti orang mau nodong. Saya bilang kan tempat hutan. Jadi saya ada alasan. Nanti anak buah saya aja turun, tukang saya bilang kan, saya mau tidur aja di hotel, saya bilang. Wah dia masih paksa-paksa, nggak enak katanya kan. Akhirnya gini, saya titipkan lah tukang saya. Tukang saya masuk ke dalam hutan. Rupanya di dalam hutan itu adalah pabrik sawit, Rami Camp. Nah jadi saya sudah di hotel, saya telepon Pak Ahmad namanya. Mungkin dia nonton nanti cerita kita. Jadi kata Pak Ahmad, Bang Tandi, kok Bang Tandi nggak ikut sama adik saya? Saya bilang gini Pak, saya mau tidur di hotel dulu, besok aja siang-siang biar kelihatan. Kenapa? Pak Tandi takut ya sama ponakan saya? Memang kayak gitu orangnya katanya. Kayak garong katanya kan. Ngeri memang, rambut panjang, bertato. Ya, akhirnya saya telepon. Ya, jadi gini, saya takut juga Pak. Apa Pak Ahmad ini penipu? Saya bilang nanti kerjasama kan. Takutnya mobil saya ditodong kan, banyak perasaan saya kemarin. Jadi saya telepon anak buah saya besok paginya kan. Halo Sinario, almarhum udah meninggal tukang saya. Nario, kenapa? Kamu aman gak situ Nario? Aman kata Bang Tandi, makan minum kata disambut. Wah alhamdulillah saya bilang kan. Alhamdulillah ya Allah saya bilang aman ini. Nah baru saya berani ke sana ceritanya. Waduh panjang lebar itu, orang jujur amanah nih rupanya. Perjalanan hidup di bawah saya bilang. Nah sudah itu saya cek
Pak Rahmat langsung telepon saya, Bang Tandi udah sampai, udah aman bang, nggak mungkin saya tipu abang katanya. Iyalah bang, saya ini kan orang nggak tahu asal usul di sini, jalan aja sesat saya bilang, oh iya katanya. Jadi sudah dia bilang Bang Tandi, proses uangnya gimana katanya. Ya saya bilang saya minta transfer sebagian bang, 50% untuk pembangunan gedung saya bilang. Oke siap katanya. Mana nomor rekeningnya? Wah langsung mau menangis saya bang. Terharu, bangga, kepercayaan diberi Tuhan ini kan. Uang 150 juta bang mau ditransferkan sama saya, kenal enggak segala enggak kan? Cuma saya hadir aja di sana. Dia kan di Medan orangnya. Jadi saya nggak merasa nggak enak bang. Saya telepon lagi, bos, gini aja, saya bilang Pak Rahmat, saya nggak enak menerima uang itu. Memang Pak Rahmat itu percaya. Saya ada kekhawatiran nanti ibunya Pak Rahmat nanti ada rasa kekhawatiran menyerahkan uang itu, orang nggak kenal seperti saya. Gimana kalau saya menerima uang ini, saya titipkan BPKB mobil saya sama STNK. Biar saya nggak bisa pulang. Kalau gedungnya udah selesai, saya minta kembalikan STNK sama BPKB-nya. Oh ya bang, lebih bagus katanya. Nah baru saya ambil uangnya pak. Jadi kita itu dihargai orang jujur amanah itu bagi saya lebih berat lagi beban saya untuk jangan orang itu merasa ada kecemasan. Jadi saya titipkanlah BPKB sama STNK biar orang itu plong, tidak ada kecurigaan. Saya orangnya seperti itu bang. Iya memang berat, memang kita dipercaya orang itu berat. Woi bang, kita kalau gedungnya nggak bagus bang, nggak kuat, wah nggak enak sekali rasanya bang. Makanya saya kemarin target dapat uang itu harus 50 juta bawa pulang, karena kita ada tanggung jawab kan. Kalau ada bencana kan kita ganti rugi. Makanya untungnya kalau nggak 50 juta nggak berani saya. Jadi kemarin saking nggak enaknya saya, gedungnya itu semua saya belikan meranti, lantai meranti, sirip meranti, ya gedungnya mewah saya buat. Jadi uang itu, uang borongan saya itu tipis sekali untungnya, cuman dibilang nggak dapat uang lah, dapat uang 15 juta saya selesai gedung itu. Namun rasa kepuasan saya, orang percaya sama saya juga lebih nggak enak lagi bang. Kalau gedungnya nggak sesuai dengan harapan yang orang punya gedung. Seperti itu. Jadi memang kita berbuat baik itu kalau orang udah percaya, jangan sampai orang itu sama kita kecewa. Itu. Iya memang. Alhamdulillah selesai gedung itu, saya bilang sama bos, inilah bang, bos uang yang saya terapkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Gedung udah on Verdana. Dia bilang terima kasih Bang Tandi, ini udah cukup lah saya bilang katanya. Jadi pas tanya-tanya di situ, bikin gedung ukuran kayak gitu, rupanya 400 juta orang sana bang. 400 juta. Saya cuma 250. Gedung 4 lantai, ukuran 412, 4 lantai, semuanya meranti, nggak ada kayu lain. Ya, meranti mahal di sana, 7 juta sekibiknya. 1 tonnya 7 juta. Tapi kan masih sampai sekarang kan sampai dikenang. Alhamdulillah. Sampai dia sekarang kan beli SP saya yang terbaru. Dia menghubungi saya. Bang Tandi, gedung kemarin udah enak katanya. Udah lumayan yang nginap udah banyak. Namun lihat-lihat katanya Bang Tandi ada karya baru. Saya mau pesan juga. Kemarin pesan dia karya Kelambu Hitam yang terbaru 2003. Ya, makanya itu kan masih dikenang seumur hidupnya, semasa itu jasanya sampean masih menghasilkan, masih disebut terus, masih mengalir terus rezekinya sampean. Amin. Gedung orang itu banyak yang nggak produktif punya dia, alhamdulillah terus bertambah terus punya dia. Karena ya kalau tuh memang ya semua begitu bang. Kalau saya lihat ya bagus betul, memang bagus sampean itu, suka, saya senang. Karena kalau saya pribadi ya sebenarnya saya juga ya cuman buru jaga gedung-gedungnya orang, ya gedung sendiri.
ya sambil menjual somai, dikumpul-kumpul, pengen punya harapan ya untuk anak-anak, ya pengennya untuk anak-anak supaya nanti kalau anak-anak toh pengen pendidikan tinggi kan sudah ada, karena kebun nggak punya, sawah nggak punya, itu cuman menjual somai. Somai itu pun ya hari-harinya ya dari situ juga. Kalau dari waletnya ya diharapkan ya adalah sedikit, alhamdulillah bisa untuk menunjang pembeli beras, Amin, bisa amin, menambah amin. kan belum sempurna betul. Amin, Gitu, amin, Bang. amin. Ya, makanya wajib lah untuk dibenahi. Kalau Kanda udah siap, kita mengakhiri perceritaan malam ini. Semoga bisa menjadi silaturahmi yang baik dan menjadi keluarga saya, Kandaku. Kalau udah siap, bolehlah untuk dipesan SP Kelambu Hitamnya, karena proses pengirimannya itu lama. Bisa 7 hari, Iya, 8 hari baru sampai. Namun kalau untuk iya, perubahan gedungnya, saya kan tidak menekankan, namun diharuskan. Kan beda menekankan sama diharuskan. Seperti apa? Kalau diharuskan itu jadi satu saat waktu hari harus dilaksanakan, dirubah kalau mau iya, sukses. Namun untuk sekarang iya, mau pesan dulu ya nggak apa-apa, sambil sudah sampai SP-nya kan tinggal guyur merubah gedungnya. Jadi iya, dirubah guyur. Nanti kan kalau udah 2-3 minggu kan mudah-mudahan udah kelar, baru colok SP Kelambu Hitamnya. iya. Itu bahasa guyur itu dari mana toh, Mas? Guyur itu ini apa maksudnya, pelan-pelan biar Oh iya, tercapai. Iya. maksudku kampung bahasa itu loh, kampung daerah mana begitu loh Oh, maksudku, karena bahasa ya kayak itu ini kemasannya. apa, Guyur itu nama daerah kampung kami, daerah Palembang. Berguyur. Oh, ya, Berguyur itu karena pelan-pelan. kan itu dari Palembang juga bahasanya pakai bahasa guyur begitu. Iya, Iya. itu orang Sumatera. Kalau orang Sumatera lahir Oh, di Palembang, Sumatera. ya lahir lahir di Palembang, orang Sumatera atau Lubuk Linggau atau Lahat, Palembang. Pokoknya sekitar Palembang lah, Provinsi Palembang kan banyak lah. Dia kata-kata berguyur itu pasti digunakan. Berguyur itu pelan-pelan. Ya, itu masalahnya saya pernah dengar itu bahasa guyur itu, pernah dengar, makanya saya tanya itu dari kampung mana gitu loh. Ih, ya. Pernah saya dengar bahasa guyur tuh. Kalau saya orang Oh, dari Palembang, Pak. Kalau saya orang Palembang, jadi kalau orang Palembang ini mau orang Tebing Tinggi atau Empak Lawang, Lubuk Linggau, Lahat itu masih Palembang. Jadi kalau orang Sumatera ini tetap dibilang Palembang. Kalau orang daerah-daerah Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, dia masih dicantumkan Palembang. Apapun nama daerah kita, di sekitar itu tetap orang Palembang. Karena saya itu nggak pernah keluar dari buntelan kentut, cuman di dalam terus. Makanya nggak tahu itu, nggak tahu dunia luar, nggak tahu. Jangan kan di sampean di kota kampung aja sendiri nggak pernah nongol gitu loh, Mas. Ya Iyalah. cuman dia begitu, mainnya di kampungnya sendiri, di buntelan kentut aja sendiri, nggak pernah nongol kemana-mana gitu. Iya Bang, Karena namanya ya kita mau kan lah sudah nggak sibuk sibuk mencari nafkah, ngurusi keluarga, ya, ya disitulah akhirnya kita jarang keluar desa atau jarang jarang keluar kota. Terkadang kesibukan kita cari ekonomi juga itu Pak. karena muda juga nggak pernah juga berkelana, nggak pernah, ya cuman di kampung aja. Ya Nggak pernah kalau aja saya terus. kalau saya sebenarnya jarang berkelana. Semenjak saya turun di dunia walet, eh, dibilang terpaksa ya bukan terpaksa ya, memang sudah kewajiban saya. Kalau ada Ya, yang perlu sama saya walaupun luar dari kota saya wajib datang kalau orang sudah perlu. Makanya saya pembuatan gedung walet itu saya melayani seluruh Indonesia. Kalau tidak membebankan tentang biaya operasional. Intinya saya dari Palembang ke tempat daerah orang itu jangan sampai membebani saya ongkosnya. Jadi iya, kalau orang yang punya rencana usaha walet yang mau mengongkosi saya pulang pergi,
beda dari ongkos proyek pemborongan gedung walet sampai on perdana. Saya maupun AC tetap berangkat. Namun kalau saya satu aja, bukan saya cari uang berlebihan. Saya bisa bersilaturahmi ke daerah atau ke provinsi-provinsi, itu sudah kebanggaan bagi saya. Iya. Seumpama juga ya kalau ada nanti terus minta kita langsung datang, itu kalau cocok harga kan bisa. Iya benar, karena gini, kalau harga tuh tetap cocok, Kandaku. Tetap cocok, nggak Iya. ada pembengkakan tuh, nggak ada. Namun tinggal lagi orang yang tersebut itu mampu nggak mengongkosi saya pulang pergi. Nah, kalau mampu Iya. pasti bisa. Karena kalau untuk ukuran gedung, masalah material, semen dan batu bata, batu kali, batu pondasi, itu semuanya hampir sama. Beda-beda paling kalau 250 juta, ada yang lebih termurah bisa dapat 23 juta, 250 juta, ada 230 juta, tergantung biaya tempat pembangunannya. Kalau di rawa-rawa itu sering bengkak. Kalau nggak di rawa-rawa itu pas-pas aja. Jadi tinggal lagi kalau untuk gedung 4x12 250 juta itu siap ini on perdana, dari material batu bujang, besi, biaya alat-alat walet sama biaya tukang, termasuk jasa panggil waktu, menghilangkan waktu saya, panggil waletnya, itu sudah di sana semua, bersih. Orang itu tinggal goyang kaki, tidur aja di rumah. Jadi bos lah kira-kira begitu ya. Jadi bos aja. Nanti kalau udah selesai paling saya bel. Atau kalau dia mau survei, lihat-lihat nggak masalah. Bebas, itu kan gedung dia. Kita namanya kerja sama orang, mau orang 24 jam kontrol kerjaan kita ya nggak masalah. Yang penting kita kan rapnya sudah tahu dia. Kalau saya kerja gedung walet itu saya kasih rapnya dulu. Ukuran 4x12, 4 lantai. 4 lantai seperti apa Bang Tandi? 4 sirip, 4 papan sirip itu 4 lantai. Nah, jadi kalau 4 lantai itu 4 papan sirip, 4 ruangan. Panjangnya 12, lebarnya 4 meter. Besinya pakai apa Bang Tandi? Besinya pakai 12 KS kalau Sumatera. Kalau di Jawa, di Medan kan beda mereknya. Pokoknya kita kualitas besinya termahal. Nggak ada yang murah. Iya. Yang paling mahal itu yang kita beli. Berarti bagus kalau mahal. Nah itu. Iya. Nah, kalau untuk kekuatan gedung, kita jaga mutu tentang kekuatan semennya. Kalau selama ini proyek itu buatnya 1,5, kita enggak, kita 1,3. Dari pasang bata sampai cor itu 1,3. 3 angkong, 1 sak semen. Itu kalau saya. Nah, uang itu memang uang orang punya gedung. Buat apa kita dikorupsikan? Kalau kita korupsikan, kalau kita diirit-iritkan, walaupun itu punya kita rezekinya, namun kualitas gedung kan nggak bagus. Kalau terjadi ada retak, ada gempa, retak, itu kan kita jelek nama. Karena adonan muda. Kalau saya nggak ada yang muda, semuanya tua. Kayak papan juga saya mau yang berkelas. Kalau nggak ada meranti, gantinya kulim. Kalau nggak kulim, medang. Pokoknya kayu yang tahan basah kering, nggak kena bubuk. Nah itu sebenarnya itu kayu itu harusnya kayu lembek atau harus kayu keras toh? Ini saya kasih tahu ya, kayu yang paling keras. Kalau untuk walet itu cari kayu yang paling keras. Ya terkadang petani itu kan menganggap kayu lembek, singon, merambung, kayu-kayu lembut-lembut tuh biar kukunya gampang lengket. Kata ilmu lama itu, ilmu zaman dulu. Biar kakinya, kukunya bisa gampang cekram. Itu hanya hayalan orang yang nggak punya ilmu, hayalan zaman dulu, utak kurang berkembang. Mohon maaf. Karena kalau kita berpikir utaknya yang cerdas, kan gedung walet ini kan ceritanya lama, bukan 1-2 tahun. Puluhan tahun. Jadi kita berpikir kayu apa yang tahan puluhan tahun. Kayu apa tahannya puluhan tahun. Jadi kita harus maksimal. Kalau nggak medang, meranti. Kalau nggak meranti, merbau. Kalau nggak merbau, kulim. Kalau nggak kulim, kayu medang. Medang itu basah kering, kayunya keras, basah kering. Nggak apa-apa. Iya.
Iya, iya, iya. Nggak makan rayap, nggak jamuran. Iya. Nah, di sini tuh merata itu kayu lembek semua. Iya, itu ilmu zaman dulu, Pak. Dia mau Iya. burung gampang nempel, gampang mampir. Namun kalau udah 10 tahun rombak sirip, udah banyak hancur Iya. siripnya. Ya, kapan lagi Iya. walet mau berkembang, berlari burungnya. Betul, 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 betul. Gedung udah mau roboh. Jadi intinya kalau untuk zaman sekarang kan udah pintar. Sekarang kan kayu keras itu bisa dikelola, bisa kasih ketam, bisa dilenin panjang-panjang biar ada gerigi-gerigi, kuku bisa nempel, sepanel itu kan. Nah, itu termasuk eh, ilmu tingkat tinggi atau ilmu orang pintar, orang cari kekuatan. Nah, kalau tentang apa, walet ini hobi kayu ini tuh bohong, cuman hayalan, nggak ada. Semua mau walet kayu apa, tergantung suara, aroma parfum, ruangan nyaman, udah dapat walet. Iya. Memang percaya. Iya, makanya kalau saya itu kan semua udah saya gali semua. Kelemahan dan kelebihan dunia walet itu apa? Sudah terpecah sama saya kan. Makanya kita cerita punya bahan. Kalau orang nggak punya ilmu, nggak ada bahan untuk diceritakan apa, karena belum ada pengalaman. Kalau saya sudah turun semua dari pembuatan gedung, dari kegagalan sampai sukses sekarang. Karena orang awalnya sukses itu dari kegagalan. Iya, nggak ada orang mengakui sukses terus dari awal, nggak ada, bohong itu. Gak ada cerita mati itu. Iya. Kita aja dan itu masih merangkak kok, nggak langsung lari kok. Benar. Saya dulu aja, Pak, belum bisa pegang HP Android, Pak. Saya dulu masih motong karet, Pak, dulu. Belum tahu cerita dunia walet, motong karet dulu. Ya, makanya kalau orang bilang kan langsung tahu itu cerita dongeng itu. Pasti ada kegagalannya. Makanya orang itu biasa cuma cari simpelnya, cari yang enaknya, ceritanya sukses-suksesnya. Hanya itu yang cerita mau susahnya. Itu baru bagus. Iya. Karena semua itu dari susahnya. Ya, Kalau kamu tanya susahnya itu nggak akan tembus. Iya, makanya orang yang saya mau SP-nya aja, Bang. Berarti orang itu nggak mau susah, nggak akan berhasil. Ya. Karena dia kan maunya simple, gitu. Tapi nggak tahu ilmu susahnya di situ. Iya, sangkanya kan Ilimbi itu bebas. Uangan itu mau asalnya seperti apa, bisa nggak bisa. Bisa lihat YouTube-nya sampean kan ada yang begitu. Ada yang masih nego, ada yang minta bagaimana kalau saya ambil 2 saja, Bang. Aduh, ya Allah, ini orang bagaimana toh ya. Orang sudah dikasih begitu kok masih nego, saya ambil separuh aja. Orang ibaratnya bumbu itu loh, ada garam, ada picin, ada masakonya semuanya. Ya mana ada rasa. Kan begitu. Iya. Nggak enak, nanti dirasakan, wah kurang sedap ini, wah ternyata picinnya belum ikut, garamnya juga belum ikut. Nah, makanya mana mau ada nafsu kalau begitu. Kita nggak lengkap. Diseduh airnya aja sudah padu, segarnya enak, toh langsung kita senang gitu. Makanya orang itu, saya cuma lihat di video-video itu ya sambil ketawa sendiri, ya begitu. Makanya karena ya maunya kan ya cari simpelnya, cari murahnya, ya tapi nanti bisa dapat banyak, ya bisa semua. Tapi kan ya sabar, kalau nanti ada kendala ya pasti ada itu, pasti. Makanya saya bilang semuanya itu bisa, saya bilang kan nggak ada yang salah. Namun yang kendala ini yang mau kita buang apa, celaka gedung kita. Jadi kalau gedung kita itu ada celakanya, kita perbaiki celakanya. Nah, seperti itu. Iya. Iya. Karena kan ya begitu, celakanya di situ nggak ditahu, terus dibilangkan wah iya. Ini gara-gara saya pakai SP kelambu hitam, padahal nggak sehat itu pakainya, cuman sepotong.
Pakainya cuma sepotong, cuma pakai garamnya aja, picinnya nggak dipakai, cabenya nggak dipakai, kecapnya nggak dipakai. Iya Mana benar. ada rasa pedes. Iya ada orang yang telepon saya, Bang Tandi katanya, kenapa? Saya udah pakai SP kelambu hitam gratis katanya, tolong ilmunya. Saya bilang, ya nggak bisa Pak, langsung buru-buru minta ilmunya. Bapak kan yang gratis itu kan nggak ada inapnya, nggak ada tariknya, nggak ada suara tahannya. Itu pun suara gratis kelambu hitam 1000 subscriber itu suaranya cuma 35 menit. Suara untuk promosi aja. Saya bilang, kalau SP kelambu hitam yang original panjang Pak, 12 jam durasinya. Nah kalau Itu kan Bapak, cuman sampel. ya cuman sampel aja. Kalau Bapak mau ilmu saya, Bapak pastikan dulu ambil 4 flash disk dari saya. Terkena beban biaya karena Bapak beli flash disk sama ongkos kirimnya. Saya bilang, langsung dia bilang Iya. kayak gini katanya, iya bang, nanti bang ya, mohon maaf saya mau berpikir dulu. Ya nggak apa-apa, berpikirlah, saya bilang. Aduh, saya bilang udah dibantu, nggak bersyukur nih orang. itu itu masih ada barang, itu masih berpikir, apalagi kalau nggak ada barang. Coba, Aduh. itu masih ada barang, masih ada bukti, cerita didetailkan, masih berpikir juga. Iya. Apalagi kan cuma ngomong. Eh, apa nggak lebih berpikir 2 kali? Aduh, aduh. Ada bang, sebagian orang itu yang pintar, mungkin dia udah dari temannya kan, biasanya kan dari mulut ke mulut ini kan, mungkin temannya Ya, bercerita, si A kenapa, saya berhasil nih ikut Bang Tandi, alhamdulillah jauh sekali perbedaannya, pokoknya mantap lah gedung saya. Nanti kalau kamu mau ya, SP kelambu hitam, nggak usah banyak cerita sama Pak Ketua, pintar-pintar aja, langsung tanya Pak Ketua, Bang Tandi saya mau SP kelambu hitam, mana nomor rekeningnya, gitu aja. Banyak yang kayak gitu, saya udah paham. Itu pasti dari teman-teman yang sudah berhasil sama saya. Dia langsung pintar. ya. Saya langsung lihat, wah ini biasanya dari pergaulan teman. Karena teman udah paham di grup kan, Pak Ketua paling nggak mau meladeni orang. Dia butuh namun kayak nggak butuh. Nah, malas saya kan. Ya. Intinya dia meremehkan namun dia merapat sama kita. Buat apa merapat sama saya kalau meremehkan kita? Memandang sebelah mata tapi dia mau lihat. Iya, buat apa? Jadi makanya langsung, wah saya bilang, ya bang, saya kirim nomor rekening ya bang. Namun ada bang, saya bilang, kenapa bang Tandi? Ya abang sanggup nggak kalau gedung abang nggak benar saya benahi? Bah sanggup bang, pokoknya nanti kalau udah dapat kelambu hitam saya telepon abang, saya minta benahi LMB apapun katanya. Oke siap, saya bilang. Nah, baru mau saya bang kasih SP-nya. Kalau dia nggak mau, ada solusinya. Bang, kalau abang masih ngotot mau SP, belum mau membenahi gedungnya, namun kalau abang masih eyel, jangan salahkan kelambu hitam. Ya enggak lah bang, nanti kalau nggak ada perkembangan baru saya robah, saya telepon abang. Ya nggak apa-apa, silakan, saya bilang. Ya. Berarti mau minta kecap sama picinnya itu. Iya, jadi mungkin Lengkap ada rasa. ya, jadi mungkin dia itu mau tes dulu apakah kelambu hitam ini mampukah narik burung yang gedung salah. Pasti tidak mampu. Tapi ada bagusnya memang itu SP-nya sampean itu yang masih sampel sudah menghisap, bagus memang. Kita lihat. Ya. Karena itu hari saya sempat mendownload yang sampean sampelkan itu, saya tes memang bagus, merespon bagus, rame. Cuman kan tidak sempurna karena kita kan cuman sampel. Iya. Gitu. Benar sekali. Responnya bagus, tarikannya juga enak, burung juga nggak ada berhentinya, pergi sebentar datang lagi, Ya. pergi sebentar datang lagi. Ya, benar. Nggak akan gitu. Benar. Makanya saya bilang kan bagus, cuman ya dari segi bagusnya sampean lagi, perollingan suara itu cuman pakai waktu, bukan rollingnya pakai suara. Benar. Tuh. Benar. Nah, yang jeniusnya di situ. Nah, pada orang umumnya rolling suara itu ditukar.
rolling suara itu ditukar pada umumnya. Ya, Tidak ada yang istilahnya cuman rolling pakai waktu. iya, Gitu. benar sekali, benar sekali. Makanya tak bilangkan itu ya bagusnya di situ. Benar sekali. Nah, karena apa? Karena kalau pakai waktu kan kita kan cuman waktu jam sekian nanti kita ketemunya burung waktunya pulang lagi, gitu kan? Iya, benar sekali. Itu pernah saya sampaikan, kita bahas Ya. tentang SP kelambu hitam durasi 12 jam itu. Kenapa saya viralkan pembuatannya sampai 5 tahun. Nah, disitulah saya bongkar jeripaya saya membuat suara karya kelambu hitam untuk suara panggilnya ya. Khususnya kalau yang lain ya ikut aja, bebas-bebas aja. Karena ada 4 musim dalam 1 tahun yang perlu saya kenalkan. Yang perlu saya kenalkan suara yang tidak terputar di siang hari. Ya, itu kan udah saya tes this morning 5 tahun biar bisa terputar suara malam hari itu di jam-jam tertentu atau di bulan-bulan yang akan saya nanti. Nah, itulah yang saya akan perintahkan 3 bulan pasca pakai SP kelambu hitam wajib plastisnya dicabut lagi, amplinya dimatikan, amplinya dihidupkan lagi, baru dicolok lagi plastisnya pada jam-jam yang akan saya arahkan pasca 3 bulan dipakai. Kenapa? Kenapa saya seperti itu? Karena 3 bulan yang sudah saya on perdanakan pada jam 4 subuh, itu saya udah pastikan burung sudah banyak yang bersarang, bukan lagi mengoles, sudah banyak bersarang. Jadi kalau sudah banyak bersarang, suara apakah yang akan saya rayu lagi burung walet pada 3 bulan ke depan? Nah, suara yang akan saya keluarkan pada jam yang saya setel itu, Bang. Iya. Untuk merayu burung-burung anakan 3 bulan ke depan. Nah, apabila suara 3 bulan ke depan itu mendapatkan burung lagi, bersarang lagi, saya akan rolling lagi pada jam-jam tertentu. Nah, 4 kali rolling kembali ke pangkal lagi. Jadi tidak ada suaranya diganti-ganti, cuman diperkenalkan aja suaranya. Karena kenapa? Suara itu kan tidak boleh diganti. Burung kita harus mengenali dulu suara-suara kelambu hitam itu yang tidak pernah saya lupakan. Saya lewatkan durasi yang 15 menit itu selalu saya putar. Saya menyusun suara 12 jam saya rangkai itu luar biasa, Bang. 5 tahun testimoninya, pengetesan layaknya untuk diterapkan di gedung merayu burung walet. Jadi suara yang 15 menit itu akan selalu dikenal burung walet. Mau pagi, mau siang, mau sore, pasti ada suara itu. Nah, menyusun suara itu bukan segampang itu, panjang durasi 12 jam itu. Waduh, 5 tahun, Bang. Betul. Jadi editor lain itu bisa saya anggap bukan sombong, mohon ampun sama Tuhan. Belum ada seujung kuku saya editor lain di Asia Tenggara. Iya. Belum. Bukan sombong. Jadi kalau hanya 1 jam dia. Iya, kalau hanya bikin karya 1 jam belum, 2 jam belum, apalagi untuk jenius nalar otaknya untuk merakit sumber suara itu belum ada seperti saya se-Asia Tenggara. Ya. Kalau Karena apa itu susunannya juga cukup rumit. oh iya, Kalau dibilang kerja jadi kuli bangunan, saya mending jadi kuli bangunan daripada suruh susun suara. benar sekali, Bang. Enak beli aja. Udah dikasih 17 masih nggak mau, bodoh itu orang. Makanya tak bilang kan, aduh, sedangkan kita saja susun 2 suara saja bingung, apalagi sampai sebegitu banyak. Iya, benar. Apalagi untuk mengetes jam-jam yang tertentu yang saya arahkan pada 3 bulan sekali itu bukannya gampang untuk mengenakan notnya pada jam-jam itu. Titik-titik waktunya burung mau sama burung tidak mau, mana kita mau tahu juga kalau kita tidak ikuti terus perjalanannya. Iya, benar. Makanya semua pengalaman itu punya cerita di saya, langsung bisa kita aplikasikan pembuatan lagunya. Makanya kalau Bang Tandi kan memang sudah dibilang bukan sombong, mohon ampun sama Tuhan, memang sudah bisa kita taklukkan burung walet itu suara apa yang paling dia
kleter-kleter lah istilahnya, paling dia mau suara apa untuk menuntun dia masuk, sampai nanti sudah masuk suara tarik yang bergoyang. Iya. Selesai suara tarik bergoyang, suara inap yang berperan di dalam. Nanti suara tahan yang akan merayu burung, jangan sampai cepat keluar. Itu kan sudah ada progresnya masing-masing. Nah, ditambah lagi Bang, kalau sudah pakai 4 karya saya, ada suara baru lagi dari saya untuk diaplikasikan, 7 suara lagi. Suara goib, suara zebra, dan suara heksagonal. Jadi suara itu semua bisa terkumpulkan dengan fokus. Itu loh saja kalau kita mau ikuti susunannya, kalau orang yang nggak tahu ya nggak ketemu juga. Wah, payah. Apalagi mau rekam-rekam suara saya percuma. Efek suaranya udah beda, udah efek rekam, nggak berlaku bagi walet. Ya nggak ketemu, karena itu di situ perpaduan suara itu sudah tertumpuk. Makanya kita untuk susunannya saja kita sudah nggak bisa kalau bukan yang tahu sendiri punya barang. Benar-benar. Apalagi kan frekuensi saya kan beda-beda. Kalau hasil rekam itu Beda-beda. frekuensinya sama, merata dia gelombangnya. Kalau punya Bang Tandi kan ada waktu-waktunya kecil-kecil, ada waktunya besar-besar. Memang sudah saya setel. Aturannya memang bagus memang. Ya, apalagi kan suara kita kan nggak bisa dibohongi, karena karakter suara kita sudah saya atur, bukan orang yang ngaturnya, bukan petani yang ngatur volumenya, saya sendiri. Saya atur volumenya. Iya. Jadi volume petani itu paling berani kalau Piru jam 7 kurang sedikit, paling berani Piru. Kalau lewat itu Iya. saya marahin, nggak kena dia, suaranya pecah. Memang ketemunya di situ memang. Makanya Ketemunya di situ. iya, makanya kan ada orang tanya, Bang Tandi, saya mau cari setelan pasnya Bang Tandi, seperti apa? Cari setelannya, kamu nggak usah ribet-ribet, cari suara sumber yang paling besar keluarnya. Nanti kamu malak nunggunya kapan keluarnya, ada jam-jamnya. Kamu setel aja jam 7 kurang. Oke siap Bang katanya. Itu untuk ala ampli Piru. Untuk ampli Piru, kalau ampli luar Piru itu biasanya di jam 9, jam 10. Beda-beda aturan ampli ya Bang ya. Ya, karena ampli middle yang ada bass, ada stereo, Iya. itu dia nggak main power satu, dia powernya ada 3 power bass, power stereo, dan power pembesar suara. Nah, dia biasanya cocoknya di jam 9 atau jam setengah 10. Terkadang ada di jam 11. Nah, kalau untuk ampli Viru, dia sudah digabungkan bass, treble, volume sudah satu gelombang. Jadi dia mainnya di angka jam 7 kurang sedikit untuk panggil. Kalau untuk yang lainnya nggak apa-apa, di jam 7 inap, jam 7 tarik, jam 7 suara tahan, jam 7. Tapi kalau yang sampean ini saya mau tanya, ampli itu yang bagus mana? LAD atau Piro atau Oren atau Audak? Ampli itu kalau mau awet ya Piru, itu aja. Mau awet. Kalau untuk karakter suara sama saja. Kalau yang namanya ampli itu dia punya IC. Peran IC itu mengeluarkan suara. Ya, kalau IC-nya udah bermasalah, sering krecek-krecek, itu udah mau rusak. Jadi kalau untuk karakter daya tahan itu Piru. Kita nggak ada sponsor di Piru, namun saya buktikan sesuai dengan pengamatan saya selama ini, Piru itu tahannya tahunan, 6-7 tahun tahan kalau nggak kena petir. Ya, namun harus pakai kipas dan lihat juga pemakaian Twitternya banyak enggak. Kalau Twitter inapnya banyak lebih dari 100, ya harusnya pembuatan saluran kabelnya harus pintar, seperti saluran kabel kelambu hitam.
Bukan saya minta Iya. akui pintar. Kalau kelambu hitam tuh saluran kabelnya nggak seperti orang-orang selama ini yang tiru di YouTube, itu salah semua. Bisa saya ponis. Iya. Kenapa? Iya. Itu bisa membuat ampli nggak tahan karena dia kalau satu saluran kabel induk menampung tweeter sebanyak itu di ruangan inap. Memang Makanya kalau jenius memang. ya Ya, jenius. makanya Di kalau aturan kabel, di aturan semua iya itu ditotalkan sempurna, bagus. iya makanya Pak, Yang saya amati selama ini Pak, seperti apa biar pembagian saluran api ada perbedaan antara kabel tunggal merangkai tweeter banyak antara 4 saluran kabel. Contoh kalau 4 lantai, kita satu lantai itu satu lantai dapat 10 tweeter, langsung tarik ke suara inap di belakang ampli. Lantai kedua 10 tweeter, tarik kabel, jadi 4 kabel panjang menuju belakang ampli. Nah, diparalelkannya jaraknya maksimal 1 meter. Ilmu yang saya terapkan, ampli bisa awet. Jadi ampli dari power menyebarkan suara dari IC itu cuman bebannya 1 meter. dia suplainya, Pengisiannya. Jadi kita mempersingkat arus kabel daripada yang kabel panjang 100 meter dirangkai 4 ruangan, itu yang paling besar suara lantai paling bawah. Yang kecil, yang paling atas kecil. Kenapa? Apinya sudah tersedot di sweater bagian lantai paling bawah yang dekat ampli. Nah, itulah yang sering merusak ampli karena suaranya kecil di lantai paling atas. Walet kurang mau menginap dan beban tweeternya berat, ampli panas. Karena kabel yang dikeluarkan itu mengeluarkan pembakaran, pemuaian. Akhirnya kabelnya hitam, cepat hitam. Ya, cepat potong tembaganya. Makanya kalau ilmu yang saya pelajari tentang arus sumber suara melalui IC kicauan flash di sumber suara MP3 atau MP4, itu kan yang berkicau itu kan arus api. Jadi kabel itu kalau nggak kita bagi 4 jalur kabel untuk kabel kabel induk 1 meter baru dipecahkan. Nah, solusinya kabel 1 meter ini baru dipecahkan 4 jalur. Nah, baru dia ibarat kalau arus listrik itu pembagiannya cuma 1 meter pembagian api induknya. Jadi yang lain nanti akan kecil semua. Arus api yang lengket di kabel tembaga kecil, namun suaranya besar semua. Iya, karena bagusnya kan dia kan ambilnya itu di pangkalan dekat, nggak jauh dari pangkalan. Iya, itu ada orang bilang yang orang bodoh atau iri dengki nggak tahu kita, cuman pengen menjatuhkan program saya. Kalau nggak tahu, dia bilang, oh nggak ada bang, sama aja. Ya kalau sama aja ikuti aja aturanmu, saya bilang. Iya. Tapi memang beda, karena pasti ada perbedaan. Kita disuruh kekuatan mengangkat 5 terus dikasih 100 kan sudah daya kan beda. Nah, jadi itulah Pak, kualitas perawatan ampli itu tergantung pemasangan kabel bodi lah, anggaplah kalau mobil itu kabel bodi. Nah, kalau kabel bodi kan saya ini kan bekas muntir Pak, makanya saya paham. Memang EQ saya EQ tingkat tinggi Pak, bukan sombong. Saya bukan dari keluarnya kebon kawo atau keluar dari petani, bukan. Saya keluarnya memang dari arsitek mekanik. Saya paham bengkel mobil melalui mobil manual maupun injeksi. Mobilnya elektrik yang benarnya pakai komputer. Saya dulu udah menguasai membenari mobil tanpa komputer bisa hidup. Jadi turun ke walet ya lebih gampang saya menggali ilmu walet karena saya sudah membekali ilmu EQ tingkat tinggi Pak. Jadi saya memang orangnya sering menggali ilmu lah, cari solusi, istilahnya manfaat dan keuntungan. Nah, jadi makanya saya lihat seperti kayak kabel-kabel bodi mobil kan, dia kan jarang bempel kabel merangkai jadi satu. Dia pasti dari baterai ke ini dulu ke apa namanya ke sekring.
Nah, Iya. dari api baterai besar itu 2 meter ke sekring dulu. Semua api sentralnya di sekring. Nah, baru disambung ke lampu sen, lampu ampere, lampu jauh, lampu para, lampu ampere minyak, lampu sen belakang, lampu rim, lampu atret. Banyak, Pak. Nah, disitulah profesor itu pintarnya kabelnya nggak cepat rusak, kabel bodi mobil tahan bertahun-tahun. Memang. Seperti itu. Seperti itulah saya bikin rangkai saluran kabel walet. Biar amplinya tahan, kabel nggak cepat rusak, suaranya jernih. Semua rata, terdengar sama walet. Lantai 1 sampai 4 sama. Ori. Nggak ada noise-nya kalau begitu. Iya, Masih tetap ori dia, nggak ada perbedaan. Jadi lantai 1 sama lantai 2 kalau kita ukur sama gelombang suara, angkanya 100% semua. Nggak ada yang 78, nggak ada yang nggak besar, nggak ada. Makanya settingan saya, Pak, kalau kelambu hitam orang memakai ilmu karya saya, lantai 1 sama lantai 4 semuanya masuk burung, dijabah burung. Karena kenapa? Memang pemasangan kabel kita memang bisa diakui paling bagus lah untuk orang-orang lain, ilmu kelambu hitam untuk di dunia walet. Iya. Kalau rata-rata kan semua nggak begitu. Iya. Ngikut. Cuma ngikut. Kalau yang saya lihat kan cuma ngikut kabel satu bodi aja langsung tembus ngikut kemana-mana. Iya, satu memang dulu nggak ada pengetahuan seperti ini. Kedua, mungkin mau mengirit kabel. Ketiga, katanya sama aja. Yang penting keluar suara. Nggak bisa di walet, nggak bisa. Di walet itu kita harus menipu. Kalau menipu itu seperti apa, Pak? Menipu itu membohongi. Ya, membohongi burung walet. Jadi burung walet itu dibohongi dengan suara. Jadi suara kita memang harus benar-benar jangan sampai walet itu tahu bahwa kita membohonginya. Jadi seperti apa? Ya suaranya harus sama dari atas ke bawah tuh jangan ada beda. Nah, intinya seperti itu. Biar suara itu sama, seperti apa? Seperti saluran kabel saya itu. Suara paling lantai paling atas sama lantai paling bawah sama suaranya. Jadi burung otomatis tertipu. Mau semua masuk ke dalam karena sumber suara itu terpancing dia. Kalau dia respon sama suara lantai paling atas, 2, 3, 4 pasti akan respon burung-burung lain karena suaranya disukai walet. Namun kalau pemasangan kabelnya nggak kayak saya, macet. Macet. Iya. Tapi lantai bawah ada isi. Iya. Seperti itu. Terkadang terbalik orang Ya, itu. ya jarak tempuh. Ya. Jarak tempuhnya kan sudah beda, daya yang dikeluarkan kan beda itu. Iya. Sampai di posisi tinggal 5 watt. Iya, benar. Pertama Benar. nanti pas di ujung tinggal 5 watt. Iya, benar, Pak. Makanya ada yang sengketa, terkadang orang terbalik kan merangkainya selama ini. Terbalik seperti apa? Terkadang dia melalui merakit sama kabel itu dari lantai paling atas. Otomatis yang menuju ke ampli, ke ruangan kontrol itu lantai paling bawah yang dekat sama arus ampli. Itu yang paling besar, yang paling bawah. Yang atas nggak ada yang nginap lantai atas karena suaranya nggak jelas didengar walet. Nah, ada juga yang terbalik, merangkainya dari bawah langsung ke atas langsung tarik ke bawah lagi. Itu lantai paling atas yang paling besar suaranya, yang bawah kecil, nggak ada yang masuk di bawah. Nah, itulah kejadian selama ini, Pak. Suara yang sengketa, ada yang galak nginap di lantai 1, ada yang nggak mau di lantai terakhir. Ada yang mau menginap di lantai bawah dan ada yang nggak mau menginap di lantai atas. Nah, biasanya terbalik perangkaian suara yang satu jalur itu untuk suara inap. Nah, pemecahan saya makanya Bang Tandi cari solusi gimana cara lantai 1 sama lantai 2, 3, 4 ini sama karakternya. Nggak ada turun naiknya. Sumber suara tuh arusnya serempak nembak sama-sama kencang. Ya solusinya yang saya temukan itu kabel induk 1 meter dari ampli baru dicabangkan ke kabel-kabel yang lain. Nah, jadi sama-sama induk bagus. Iya, jadi masuknya itu dari len 1 meter
langsung mecah ke 4 kabel. Nah itu otomatis dia sama-sama keluar apinya sama. Kenapa? Karena jumlah Twitter itu kalau lantai paling atas 10 inapnya, 2, 3, 4 harus 10, jangan lebih. Itu aturan profesional untuk renovasi gedung walet yang sempurna. Jangan dianggap remeh asal-asalan. Makanya gedung sering gagal. Kalau dia teratur itu dibilang ilmu yang akurat, bukannya revisi 325 itu bohong semua Pak, bezak gaya, bezak lagak kalau orang Palembang. Nah itu nggak ada revisi itu, nggak ada, sebenarnya nggak ada, hanya manipulasi membohongi petani yang nggak kenal dunia walet, belum berjumpa sama saya. Kalau udah berjumpa sama saya nggak percaya lagi revisi itu bezak gaya, bezak kelakar, atau bezak membohongi orang. Jadi intinya walaupun memang ada, ilmu itu dirahasiakan, hanya menyesatkan aja selama ini Pak. Iya. Makanya kalau saya terbukanya itu ya buat petani itu cerdas. Jangan mau dibohongi orang yang tidak bertanggung jawab, yang ilmunya di bawah kita. Itu. Tapi ya bagaimana mau tidak percaya petani, nah orang petaninya aja juga nggak tahu. Iya, namun petani itu kalau dia sudah berhubungan sama saya, mudah-mudahan orang yang lain itu nggak berani lagi bohong petani yang udah merapat sama kelambu hitam. Otomatis petani itu udah pintar semua. Karena Pak Ketua udah saya kasih masukan, saya seminarkan. Ini kan seminar Bapak ini. Bapak ini namanya seminar. Kalau untuk konsultan lain teman-teman saya, seminar itu bayar Pak 5 juta. Oh iya, nyata memang mutlak itu. Ya, kalau Betul, saya Pak, ya. kalau saya nggak ada bayar. Adakah Bapak bayar sama saya malam ini? Nggak ada kan? Bayarnya terima kasih, mudah-mudahan banyak rezekinya, dikasih sehat semua. Iya, istilahnya Itu Pak. aja. Istilahnya maksud saya, biar petani itu tahu semuanya. Itu Nggak ada. bayarnya cuma pakai itu. Iya. Nah, kalau kan memang orang seminar itu semua pakai uang, karena kita kan harus bertanya, tanya jawab, Iya, dan benar. dikasih ilmu, dan Benar. kita manfaatkan ilmu. Benar. Kan begitu. Kalau Bang Tandi nggak ada kan, dibayar kan? Nggak ada. Nah, jadi kalau petani menganggap Kan nggak iya. komisi nggak apa. Iya. Jadi Orang baru aja langsung dilayani. iya, jadi petani itu kalau bilang Bang Tandi jelek, itu petaninya yang jelek, bukan Bang Tandi. Iya. Kecuali kalau kamu nelpon dicuekin dan dianu, ya sabar dulu, mungkin orang belum ada waktunya kan, begitu. Iya, benar. Jadi bersyukurlah teman-teman, adanya Janganlah. saya ini susah. Memang ada orang seperti Abang bilang susah orang seperti saya di dunia walet sekarang. Karena orang sekarang ini kentut aja mau uang katanya. Belum tentu yang pakai uang itu ilmunya seperti saya. Terkadang banyak. Mohon maaf, mohon ampun, bukan kita menjatuhkan teman lain, bukan. Karena dibilang penipu itu apakah sudah banyak yang berhasil, yang hebat-hebat sekarang? Nggak ada, malahan sudah banyak bertanya sama saya, dari mana kamu? Dari si A. Dari mana kamu dulunya belajar? Dari si B. Kok orang-orang yang ngetop-ngetop di YouTube itu berarti pada bohong semua selama ini? Iya, berapa tahun dia ngetop di YouTube udah ribuan subscriber. Kok nggak ada yang berhasil? Kok merapat sama Bang Tani semua? Berarti omong kosong. Selama ini hanya menipu-nipu aja di YouTube, di Telegram itu. Aduh, saya bilang kasihan ini. Makanya aku misi saya terus terang Pak, memang pengen membantu teman-teman. Namun teman-teman harus menyadari, membantu ya membantu. Namun kalau plastis ya saya bilang harus beli di toko. Iya. Wajar kalau dia kirim dana kan. Itu juga kalau petani itu mau bersyukur. Untung Bang Tandi mau seperti itu. Kalau nggak mau, repot lagi petani. Intinya repot apa? Saya gratiskan lagu dari laptop saya. Kamu kirim flash sendiri, pakai JNT, kirimkan flash disk. Nanti kamu kirim sendiri sama orang ini, ambil di rumah saya. Itu lebih repot lagi Pak.
Ini enggak. Ini saya tolong betul, ilmu dikasih, Bapak kirim aja dana 17 itu Pak, udah transparan. Flashdisknya 285 di toko, yang orinya 30 giga. Kalau 4 Pak sudah 1.300.000. Nah, kalau ada parfumnya, parfum LMB dari saya kan 150 harga parfumnya. Nah, berarti udah 4,5. Ah, belum ongkir. 150. Udah 1.600.000 Pak. 100.000-nya. Wah, kalau Bang Tani mau beli rokok, beli minyak motor, kan kayak gitu. Bilang Bang Tandi, nggak mau berbagi suara gratis, ya mau kalau ada jalannya. Kalau nggak ada jalannya, nggak bisa di copy, di Telegram nggak bisa, di media file nggak bisa, nggak mampu. Karena 12 jam itu Pak yang jadi permasalahan. Ya itulah, orang kok kurang bersyukurnya sudah dibagikan, sudah dikasih paparkan, kok masih mau mintanya yang begitu lagi gratis. Untung-untung nanti kalau udah sukses masih ingat. Biasanya Pak, orang seperti itu Pak, kalau saya ini kan orangnya intelijen Pak, bisa meraba seseorang dari jauh, dari pembicaraan, sorotan mata bisa. Karena orang seperti itu biasanya Pak, dia menyimpan rasa iri, dengki, kecemburuan, pengen tahu, dan menyempelekan dan merendahkan seseorang. Akhirnya dia mencolek kita itu dengan secara iseng, memang mau berdebat tujuannya. Makanya kalau saya udah paham. Jadi kurang respon orang-orang seperti itu. Memang ya begitulah, dunia burung itu ya begitu memang. Dunia burung memang begitu, kejam memang. Betul, kejam, Pak. Saya bilangnya sampean. Kejam Pak. Bisa-bisa dalam selimut. Kejam Pak, memang Pak, kejam. Makanya sekarang ini kan udah banyak, mohon maaf ya, udah banyak geger sekarang para teman-teman saya, udah banyak geger, intinya sudah drastis, jobnya kurang, udah drastis. Sudah itu orang order suara lagi di teman-teman lain sudah ada, sudah merosot juga. Karena yang merapat sama kelambu hitam ini luar biasa, udah 1.800 yang sudah luncur kelambu hitam 4 bulan ini. Jadi kalau saya belum nimbul 2003 ini, itu kan bisa terbagi sama orang-orang yang lain. Namun tidak ada hasil, tetap gagal. Karena belajar sama orang ngomong itu belum pintar di dunia wallet, namun sudah ngaku pintar. Hanya dia bermanfaat untuk mengambil keuntungan. Orang mau berhasil dengan tidak, terserah. Nah itulah yang sekarang yang banyak zaman dulu. Makanya, toh kalau kamu memang merasa mampu, kamu bisa. Kamu kan juga bisa ikuti jejaknya Bang Sandi. Benar. Kalau kamu memang orang dermawan. Kalau orang dermawan kan bisa. Benar. Kan kenapa harus kita ngiri? Kenapa harus kita toh kita kan juga bisa berbuat baik. Benar. Makanya salah total orang seperti mau itu. Berbuat baik nggak usah begitu, nyala ini, nyala itulah. Ya ikuti aja. Karena kita kan semua maunya baik, nggak ada yang mau jelek. Benar. Kamu kan bisa mempaparkan, bisa menjelaskan. Nah, semua orang itu kan ada kelebihan dan ada kekurangan. Itu yang mencukupi itu semua dari persahabatan. Benar. Begitu. Benar. Jangan terus mencela ini yang itulah, nggak enak juga. Makanya saya bilang kan ya lebih bagusnya kalau kita kompak, mempaparkan, memberikan suara dengan istilah kan kita belikan elektronik. Gantikanlah alat elektroniknya saja. Nah, terus ada pemaparannya kan enak. Nah, jadi kita sama juga bisa sekolah, bisa sama-sama bersatu di dunia wallet. Benar. Jadi bisa berkembang semua. Benar. Begitu. Benar. Kecuali kalau kita kasih bantuan terus
harus tidak ada pemaparannya, itu ya bisa di komen, ajar. Ini ada Bisa di komen. ini ada yang lucu. Kemarin saya ini kan orangnya gampang kasihan sama teman-teman para editor kan. Kemarin ada yang kebakaran. Aku nggak paham itu siapa namanya. Kalau saya ingat-ingat Roman Paris. Roman pokoknya. Jadi dia kebakaran habis. Saya kirim uang 1 juta kepada Andi orang Kaltim ya Pak, Kalbar apa ya, nggak paham aku. Nah jadi saya kirimkan uang itu, sampai sekarang nggak ada telepon saya atau basa-basi. Intinya bukan saya minta hargai, intinya menyapa, ngobrol lah, ucapan terima kasih orangnya langsung nggak ada. Atau uang itu nggak sampai ke dia, atau memang dia sudah dibantu nggak terima kasih. Nah jadi itu sekarang kan inti saya kan berbuat baik, membagikan uang 1 juta itu bukannya dia mau menghubungi saya. Intinya ya bercerita kayak gini aja udah enak. Iya, makasih Bang sudah ditolong, dibantu, meskipun nggak seberapa tapi alhamdulillah sudah membantu Bang. Iya. Kan sudah alhamdulillah sekali. Iya, jadi sekarang saya ada keraguan, mohon maaf. Saya sampaikan kepada konsultan Kalbar, Andi apa itu, lupa aku. Nah, dia sampai sekarang belum ada menghubungi ucapan terima kasih atau telepon langsung kepada saya. Namun ada ucapan terima kasih dari WA dia sendiri. Itu kan bukannya kita suuzon, mohon maaf. Itu kan kita penuh kecurigaan. Apakah sampai atau tidak? Saya tuh sebenarnya membantu itu atas terharunya para editor. Rumahnya kebakaran. Jadi saya terharu itu bukan senangnya sama Ani Roman Paris atau teman dekat, nggak kenal, saling kenal nggak. Namun saya menghargai editornya. Saya kirim uang 1 juta melalui Andi itu. Namun mau sampai atau enggak terserah, yang penting kita niat bagus. Nah di sanalah saya melihat kalau saya Pak sama kayak Roman Paris, ada editor yang lain membantui kasih uang rekening 1 juta langsung ke rekening dia, pasti saya telepon Pak, bukan sekali 2-3 kali saya telepon dia. Nah, itu yang amanah. Nah makanya itu saya penuh keraguan, tapi saya ikhlaskan. Semoga walaupun tidak sampai atau sampai, semoga bermanfaat untuk dia. Jadi sebagai contoh kita, janganlah kita intinya melupakan seseorang yang sudah membantu kita. Karena itu sedekah tadi bukan uang pribadi saya Pak. Itu atas nama pengikut SP Kelambu Hitam. Jadi semua orang yang ada kelambu hitam 4 flashdisk itu termasuk sedekah bantu dia. Iya. Walaupun uang pribadi saya. Ya, intinya kita kan kalau kita pribadi kan kita mempelajari bersedekah bersama-sama. Supaya mengingat susah senangnya itu di dunia burung itu kita bisa merasakan semua. Benar. Enggak kita sudah senang terus kita berdiri petentang-petenteng, enggak boleh. Ya lebih bagus kalau kita dibagi, ada yang kekurangan ditolong. Oh nanti rezekinya kita bertambah sendiri. Benar, nyata itu, nyata sekali. Makanya ya kalau saya ya bersyukur sekali bisa ditemukan sama sampean, bisa diterima cerita banyak. Meskipun saya belum dekat sama sampean, tapi kayak sudah tiap hari cerita. Iya, kalau saya kayak gitu kan, intinya walaupun orang itu baru hari ini tetap muka ngobrol. Namun kalau memang orang itu punya hati yang bagus, awal berjumpa sama saya, dari pembicaraannya ke transparan, keterbukaannya, saya udah tahu. Makanya ceritanya nyambung. Namun kalau dari awal tuh sudah ada feeling saya
orang ini hanya untuk berdebat atau membanding-bandingkan, itu nggak lama saya ngobrol, paling 5 menit 3 menit udah saya, oke bang saya ada kerjaan mau pamit dulu. Toh yang mau di istilahnya mau nggak dicocokkan dari segi mananya sih, saya bingung. Kalau saya pribadi semuanya cocok, nggak ada kelirunya. Betul. Kalau saya pribadi, karena apa? Semua itu detail. Apa yang kau tanya, ini ditaruh di mana? Taruh di sebelah kiri. Ini taruh di mana? Sebelah kanan. Kan dijelaskan semua. Benar. Nggak ada yang bilang, oh enggak, kamu atur sendiri tuh di situ. Terserah kamu mau taruh di mana, kan enggak. Iya. Kan semua dipaparkan jelas. Benar. Toh kalau masih belum jelas pun kamu masih digembala, masih diikuti terus. Gitu. Iya. Jadi Kecuali ya. kalau kamu sudah nggak diikuti, nggak dipaparkan, ya bisalah kamu komen, wajar. Iya. Oh, Jadi ada yang lucu sekali. Ya. Dia bertanya sama kita, bercerita, namun dia membandingkan. Saya pakai PJW bang, alhamdulillah udah 4 tahun. Namun kok pakai PJW, kok mau telepon SP Kelambu Hitam? Saya kan aneh. Saya bilang, Ya, Pak, ya. Bapak membanggakan PJW, berarti Bapak udah sukses. Alhamdulillah Pak, saya bilang. Kok Bapak tanya-tanya SP Kelambu Hitam, ada apa Pak? Ya gini bang, saya kurang puas, nggak ada perkembangan. Ya nggak usah diceritakan lagi Pak PJW, saya bilang. Ya. Ada lagi, tanya Pak, saya udah pakai punya Andi Supar. Gimana kelambu hitamnya? Saya pengen coba. Namun saya ini apanya udah enak lah kelambu hitam, kata kelambu hitam Pak Andi Supar katanya udah mantap lah. Ada yang gratisnya Pak, ujung-ujung mau gratis. Wah Pak, saya bilang gini Pak, SP Kelambu Hitam ini gratis Pak, Andi Supar kan gratis ya. Punya Andi Supar gratis, punya saya gratis juga Pak. Namun yang gratis tadi YouTube. Kalau Gini loh, kalau ada yang mau gratis, naik di atas LMB. Itu gratis. ya, jadi dia Naik ini di atas LMB. jadi Gratis itu. jadi gini, Tapi kamu nonstop sendiri di situ. Begini, cucut begitu. Begitu. jadi Itu gratis itu. jadi gini ya Kanda. Jadi saya nilai Itu. saya nilai itu Kanda. Jadi si petani ini dia ini pengen mengadu domba kayaknya. Jadi menjelekkan si A, berharap saya kasih yang gratis. Nah, itulah yang kebanyakan saya respon, saya nilai. Nggak boleh menjelekkan Andi Supar dan nggak boleh menjelekkan PJW, ya. Karena Bang Tandi ini netral. Itu teman saya semua. PJW teman saya, Andi Supar teman saya. Namun mungkin beliau itu hanya bisa ngedit suara. Namun ilmunya bisa saya hak patenkan. Dia belum ada ilmu seperti saya, makanya banyak sengketa. Bukan suaranya yang jelek, ilmunya yang belum kurang ada seperti saya yang lain. Kalau suaranya bagus semua saya bilang. Iya. Oh iya bang katanya, iya bang. Nah jadi kalau abang mau berhasil, Pak Hitam dan ilmu saya bilang. Nggak pakai ilmu, nah saya juga nggak abang, saya bilang sama JW sama Andi Supar sama nggak ada bedanya, saya bilang bisa gagal juga karena ilmunya nggak diterapkan, hanya suara, percuma. Kalau kesesat di jalan mau tanya siapa? Iya, sama aja namanya meraba-raba Pak. Bapak juga bisa jadi Andi Supar, jadi PJW bisa, asalkan bisa download suara, potong sambung, selesai. Acak-acak suara, udah saya editor ahli, pakai suara mantap. Terkadang syuting gedung orang, maling-maling, diiklankan, banyak yang kayak gitu. Bebas. Yang penting tanggung sendiri resikonya. Iya, jangan sebut namanya orangnya. Iya benar, Kan tanggung gitu. sendiri risikonya, jangan sebutkan orangnya, saya bilang. Oh ya Bang Tandi, jadi semua ini bagus semua Bang Tandi, bagus semua. PJW, Andi Supar bagus semua, Bang Tandi bagus semua. Namun
kedua ini intinya mungkin dia belum ada ilmu seperti Bang Tandi, pengarahan LMB ke matahari mati, alarmnya seperti ini, tata Twitternya seperti ini, kabel seperti ini. Nah, di sanalah perbedaan ilmunya. Ya, Itu ciri khas sebenarnya. bedanya di situ, Bang. Di sana Betul. ciri khasnya. Ciri khas bedanya. Nah, ciri khas kita itu bisa dipatenkan itu keberuntungan, keberhasilan terus. Jarang yang tidak berhasil karena ilmu itu udah paten, saya bilang. Sudah kunci gembok gedung Ya. sukses itu itulah. Nggak bisa diungkiri karena yang lain ini banyak meleset. LMB menghadap yang lain ini banyak meleset, lar-larnya banyak meleset, kabelnya kayak gitu juga, saluran kabelnya banyak sesat. Dibilang banyak Resepnya masih yang pas. Iya, dibilang sesat itu bukannya menjelekkan, menjatuhkan yang lain. Ya, intinya kebutuhan dari kita bilang tadi nggak sesuai. Ya, nggak sesuai. Nah, Twitter, Anjuran Twitter, dikasih 5, iya, cuma dikasih 1. iya, Twitter 100 biji, ampli cuman 1. Nah, Ya. jadi seperti apa? Kalau mau awet, mau suaranya bagus, diakalin seperti Bang Tandi cara pemakaian kabelnya. 4 saluran kabel disambung Twitter kabel 1 meter dari ampli. Bagus dia. Sama aja kita itu, sama aja Bang pakai ampli 4 biji. Nah, kalau mau tahunya saya bukakan rahasianya. Pemasangan seperti itu. Nah, kalau kamu selama ini yang di bumper sepanjang-panjangnya itu sama aja mobil kecil diisi tonan. Jebol. Iya. Jebol menjebol, patah sasis mobilnya, keberatan muatan. Nyata meledak itu. Iya. Kalau diisi begitu, bukan ukurannya kan? Nah, Bukan ukurannya. jadi kalau untuk usaha walet, aku tekankan petani, jangan takut untuk beli ampli. Jangan takut untuk beli kabel. Dan jangan takut untuk mengaplikasikan jalur yang sudah benar, sudah terbukti. Contohnya kelabu hitam ini udah terbukti. Dan jangan diragukan lagi karena bukan saya yang buktikannya, petani langsung. Kalau saya percuma. Itu keberatan di situ. Iya, kalau petani saya langsung merasakan, petani langsung lihat sendiri, hasil tidaknya bisa langsung komen di situ sendiri. Benar, kalau saya buat apa mengiklankan diri Tandi Jos? Nggak ada yang percaya orang kalau saya mengiklankan diri saya Tandi Jos. Saya ahli buat suara. Saya pintar ngedit kabel, percuma. Namun yang sudah membuktikan hanyalah petani-petani yang sudah merapat sama saya. Sudah nyaman. Nah, itu baru clear. Itu ori dari petani. Bukan kita rekayasa, bukan. Asli dari petani. Dia merasa paling nyaman dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Semua konsultan di Indonesia sudah dipakai katanya Bang Tandi. Terakhirlah. Bang Tandi ini terakhir katanya. Kalau nggak berhasil mungkin gedungnya mau saya jual katanya. Nggak ada lagi tempat ngadu. Jadi udah parah itu Bang. Berarti yang lain itu bukan mengecilkan Bang, mohon maaf. Memang ilmunya masih ada kekurangan, seperti itu aja. Namanya beda orang kan ya beda juga kekuatannya. Iya. Beda juga logiknya. Iya. Kan begitu. Benar. Beda. Ada yang bilang Bang, ada yang bilang katanya Bang, wah punyamu belum beruntung. Wah nggak ada, beruntung semua. Kalau memang rapnya ilmunya terterap seperti kita, beruntung semua gedung itu, nggak ada yang nggak beruntung. Itu salah. Kalau orang yang kamu kurang beruntung itu salah. Yang kurang beruntung tuh ilmunya yang kurang pas diterapkan. Ya. Kalau itu ya memang nyata. Karena apa? Burung kan cuma lari ke sana, lari ke sini. Tinggal dari kitanya bagaimana kita merayu. Iya. Ya gitu aja Bang. Kita akhiri dulu, Bang Tandi pengen istirahat juga, tadi habis kerja sehari-harian. Ya, terima kasih banyak sudah disambut dengan baik Bang Tandi ya. Siap. Minta maaf ganggu waktunya, kapan-kapan kalau masih bisa ada waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Terima kasih ya Bang ya. Siap Kanda. Oke.
Ya oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.